Viral. Terpisah 7 tahun. Wanita milioner ini menangis saat bertemu penjual gorengan bermotor butut. Ternyata dia adalah mantan kekasih yang dulu menjual hartanya demi kuliah sang wanita. Langit Jakarta sore itu tampak seperti lukisan abstrak yang dilukis dengan ampas kopi, pekat, kelabu, dan menggantung rendah seolah hendak menelan gedung-gedung pencakar langit yang angkuh. Di lantai 50 sebuah menara kaca yang menjulang membelah awan, Anggun berdiri mematung di depan jendela besar yang membentang dari lantai ke langit-langit. Sosoknya ramping, dibalut setelan blazer sutra hitam rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga selama setahun. Rambutnya disanggul rapi tanpa celah. Lehernya dihiasi kalung berlian yang memantulkan cahaya lampu ruangan yang dingin. Dia tampak sempurna. Sempurna dan mati. Dari ketinggian ini, manusia-manusia di bawah sana terlihat seperti semut yang bergelut dengan remah-remah nasib. Klakson kendaraan yang biasanya memekakan telinga hanya terdengar seperti dengungan lalat yang sekarat, teredam oleh ketebalan kaca anti peluru yang memisahkan Anggun dari realitas dunia. Di ruangan yang luasnya bisa menampung lapangan basket ini, hanya ada suara detak jarum jam dinding antik yang berbunyi dengan ritme monoton. Tik, tok, tik, tok. Setiap detiknya seolah memukul gendang telinga Anggun, mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, sementara jiwanya telah lama berhenti di satu titik masa lalu. Seorang sekretaris muda mengetuk pintu dengan ragu, lalu masuk dengan langkah gemetar. Dia membawa tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Aroma parfum mahal Anggun yang tajam menusuk hidung sekretaris itu, menciptakan aura intimidasi tanpa perlu satu kata pun terucap. "Ibu Anggun," cicit sekretaris itu, suaranya hampir hilang di telan keheningan ruangan. "Ini laporan keuangan kuartal ketiga. Keuntungan perusahaan naik 300% sesuai target Ibu. Dewan direksi sangat puas." Anggun tidak menoleh. Matanya yang tajam, dilapisi riasan smokey eyes yang dramatis, tetap terpaku pada kemacetan ibu kota di bawah sana. Dia mengulurkan tangan kanannya ke belakang, meminta pena tanpa melihat. "Letakkan." Dan keluar. Perintahnya dingin. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti mesin penjawab otomatis yang rusak. Sekretaris itu buru-buru meletakkan berkas, membungkuk dalam, dan bergegas keluar seolah dikejar hantu. Pintu tertutup kembali dengan bunyi klik yang halus namun tegas, mengunci Anggun kembali dalam kesendiriannya yang megah. Anggun melangkah menuju meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni hitam mengkilap. Di sana, tertata rapi trofi penghargaan, CEO wanita paling berpengaruh, pengusaha muda terkaya, inovator bisnis tahun ini. Deretan benda berkilau itu seharusnya membuatnya bangga. Seharusnya, piala-piala emas itu menjadi bukti bahwa dia telah menang. Bahwa gadis miskin yang dulu sering dihina karena memakai sepatu berlubang ke kampus, kini telah menjelma menjadi raksasa yang tak tersentuh. Namun, saat jemarinya yang lentik menyentuh permukaan dingin trofi itu, yang dirasakannya hanyalah kehampaan. Dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang. "Apa gunanya semua ini?" batinnya berteriak. Suaranya menggema di lorong-lorong kepalanya yang gelap. "Aku punya istana, tapi aku tidur sendirian. Aku punya ribuan karyawan yang menunduk padaku, tapi tak satu pun yang berani menatap mataku sebagai teman. Aku punya segalanya, Tuhan, tapi rasanya aku tidak memiliki apa-apa." Anggun menghempaskan tubuhnya ke kursi kulit yang empuk. Dia memutar kursi itu menghadap kembali ke jendela. Senja mulai turun, menggantikan kelabu dengan warna jingga yang menyedihkan, seperti luka bakar di langit. Dia membuka laci meja kerjanya yang paling bawah, sebuah laci yang selalu terkunci rapat, yang kuncinya ia kalungkan di lehernya, tersembunyi di balik baju mewahnya. Di dalam laci itu, tidak ada emas batangan atau dokumen rahasia negara. Hanya ada sebuah benda usang yang sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Sebuah foto Polaroid yang warnanya mulai memudar. Tepinya sudah keriting dimakan usia. Tangan Anggun yang biasanya tegas saat menandatangani kontrak bernilai triliunan, kini gemetar hebat saat mengambil foto itu. Di sana, terpatri gambar dua orang muda yang sedang tertawa lebar di pinggir jalan, duduk di atas tikar plastik sambil menyantap nasi kucing. Laki-laki di foto itu mengenakan kaos oblong yang lehernya sudah melar. Namun senyumnya, ya Tuhan, senyum itu lebih terang daripada lampu kristal chandelier yang menggantung di ruangan ini. Tiono. Nama itu meluncur di benaknya seperti belati yang mengiris perlahan.
Lihat aku sekarang, Mas, bisik hati Anggun, pilu. Aku sudah menepati janjiku. Aku sudah jadi orang sukses. Aku sudah bisa beli sate kambing 100 tusuk tanpa perlu mikir dompet. Aku sudah bisa beli mobil yang dulu cuma bisa kita elus di parkiran mall. Tapi kenapa? Kenapa rasanya sakit sekali? Anggun memejamkan mata, membiarkan memori itu menyerbunya tanpa ampun. Dia bisa mencium aroma asap sate yang bercampur debu jalanan. Dia bisa merasakan hangatnya tangan kasar Tiono yang menggenggam jari-jarinya saat mereka berteduh di bawah halte bus yang bocor. Dia bisa mendengar suara tawarnya pria itu saat Anggun mengeluh tentang dosen yang galak. Gun, kamu itu bintang. Tempatmu di langit, bukan di tanah becek kayak gini sama aku. Kata-kata Tiono 7 tahun lalu itu terngiang kembali, jernih dan menyakitkan. Anggun membuka matanya. Air mata yang sejak tadi ditahannya kini luruh, merusak riasan mahalnya, meluncur turun melewati pipi tirusnya yang dingin. Di pantulan kaca jendela, dia tidak melihat seorang CEO yang garang. Dia hanya melihat seorang wanita kecil yang tersesat dalam ambisinya sendiri. Seorang wanita yang menjual kebahagiaannya demi sebuah pengakuan, dan kini menyadari bahwa harga yang dibayarnya terlalu mahal. Terlalu mahal. Malam mulai menyelimuti Jakarta. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu, menciptakan lautan kunang-kunang buatan. Anggun menghapus air matanya dengan kasar. Dia harus pulang. Pulang ke apartemen penthouse-nya yang sunyi. Pulang ke tempat tidur king size-nya yang terlalu luas untuk ditiduri sendirian. Dia meraih tas Hermes-nya, memasukkan foto usang itu dengan hati-hati seolah benda itu adalah relikwi suci yang rapuh. Dia berjalan keluar ruangan, langkah kakinya bergema di lantai marmer. Tak, 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 sebuah irama kesepian yang abadi. Lift pribadi membawanya turun dengan kecepatan tinggi, membuat perutnya sedikit mual. Di lobi, sopir pribadinya sudah menunggu dengan pintu mobil sport Eropa yang terbuka. Sopir itu membungkuk hormat, tidak berani menatap wajah majikannya yang sembab. "Kita pulang, Bu?" tanya sopir itu sopan. Anggun mengangguk lemah. Dia masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara, di mana aroma kulit jok mobil yang baru beradu dengan sisa aroma kesedihan yang menguar dari tubuhnya. Mobil melaju pelan meninggalkan gedung pencakar langit itu, membelah kemacetan Jakarta yang mulai menggila. Di dalam mobil, Anggun menyandarkan kepalanya ke jendela. Dia menatap kosong ke arah trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima dan para pekerja yang pulang kantor. Ada sepasang kekasih yang sedang berbagi payung di pinggir jalan, tertawa meski sepatu mereka basah terciprat air genangan. Anggun menatap mereka dengan tatapan nanar, tatapan penuh iri yang membakar dada. Dia ingin menukar semua harta yang dimilikinya saat ini, saham, properti, deposito, hanya untuk bisa kembali ke masa itu. Masa di mana dia belum punya apa-apa. Tapi dia memiliki segalanya karena ada Tiono di sampingnya. Tapi waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, bahkan oleh seorang Anggun sekalipun. Mobil berbelok ke jalan protokol, semakin menjauh dari keramaian rakyat jelata, menuju kawasan elit yang steril dan sepi. Namun, di dalam hati Anggun, ada sebuah badai yang baru saja bermula. Sebuah kerinduan purba yang menuntut untuk dituntaskan. Sebuah lubang menganga di dadanya yang berteriak meminta diisi kembali oleh sosok yang dulu ia tinggalkan demi mengejar fata morgana bernama kesuksesan. Dan malam ini, di bawah langit Jakarta yang tanpa bintang, sang ratu di Menara Gading itu akhirnya mengakui kekalahannya. Dia hanyalah seorang tawanan dalam penjara emas yang ia bangun sendiri. Tuhan! Rintih batinnya. Jika aku bisa menukar semua ini untuk melihat wajahnya sekali lagi, aku bersedia. Aku bersedia jatuh miskin lagi, asalkan aku tidak merasa sedingin ini. Tanpa Anggun sadari, takdir sedang merajut benang-benang halus di luar sana. Sebuah kemacetan di jalan tikus yang tak terduga sedang menantinya esok hari. Sebuah pertemuan yang akan meruntuhkan seluruh pertahanannya dan mengubah definisi hidupnya untuk selamanya. Namun untuk malam ini, Anggun hanya bisa memeluk lutut di dalam mobil mewahnya, membiarkan air mata menjadi satu-satunya teman yang setia menemani perjalanannya menuju kesunyian yang lebih panjang. Matahari Jakarta siang itu sedang tidak ingin berbaik hati. Bola api raksasa di langit seakan menumpahkan seluruh amarahnya, memanggang aspal ibu kota hingga uap panas terlihat menari-nari di udara, menciptakan fata morgana yang melelehkan pandangan.
Di jalan raya yang membentang seperti urat nadi kota yang tersumbat kolesterol, ribuan kendaraan terjebak dalam simfoni kemacetan yang menyiksa. Suara klakson bersahutan tak sabar, menderu-deru seperti lolongan binatang buas yang terperangkap dalam kandang besi. Namun, di dalam kabin mobil sedan Eropa berwarna hitam mengkilap itu, Anggun tidak merasakan sedikitpun sengatan panas dunia luar. Pendingin udara bekerja tanpa suara, menyemburkan hawa sejuk beraroma lavender yang menenangkan saraf. Dia duduk bersandar di jok kulit yang lembut, matanya terpejam, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi buruk semalam yang masih menghantui pelupuk matanya. Sudah menjadi rutinitas harian, perjalanan dari kantor menuju lokasi rapat direksi selalu menjadi momen di mana Anggun merasa paling terasing. Dia bergerak melintasi kota, tapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Dia seperti ikan hias di dalam akuarium kaca yang mewah, melihat dunia samudera yang ganas dari balik dinding transparan yang aman. "Maaf, Bu Anggun," suara Pak Wahyu, sopir setianya yang sudah beruban, memecah keheningan. Nada bicaranya hati-hati, takut membangunkan majikannya dari lamunan. Jalan Sudirman macet total. Ada demo buruh di bundaran. GPS menyarankan kita lewat jalur tikus di daerah pemukiman padat. "Bagaimana, Bu? Kalau menunggu di sini, Ibu pasti terlambat rapat dengan investor Jepang." Anggun membuka matanya perlahan. Dia melirik jam tangan Rolex emas yang melingkar di pergelangan tangannya yang kurus. Waktu adalah uang. Dan bagi Anggun, setiap detik yang terbuang di jalanan adalah jutaan rupiah yang menguap sia-sia. "Lewat jalan tikus saja, Pak," jawabnya singkat, suaranya terdengar lelah. "Asal mobil ini bisa lewat." Pak Wahyu mengangguk patuh, memutar kemudi dengan cekatan. Mobil mewah itu perlahan keluar dari antrian jalan protokol, menyusup masuk ke mulut gang yang tampak sempit dan kumuh, sebuah dunia lain yang jarang diinjak oleh roda-roda kendaraan sekelas ini. Pemandangan di luar jendela kaca film yang gelap itu berubah drastis. Gedung-gedung pencakar langit yang megah berganti dengan deretan rumah petak yang berdesakan seperti gigi-gigi tua yang keropos. Jemuran pakaian warna-warni berkibar layaknya bendera kemiskinan di setiap beranda. Anak-anak kecil bertelanjang dada berlarian mengejar layang-layang putus, tidak peduli pada bahaya yang mengintai di jalanan sempit itu. Anggun menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa jijik yang asing, bercampur dengan nostalgia yang menyakitkan. Dulu sekali, dia pernah akrab dengan pemandangan seperti ini. Bau selokan yang menyengat, debu yang berterbangan, dan suara teriakan tetangga yang bertengkar soal hutang piutang. Itu adalah melodi masa lalunya, sebuah bab kehidupan yang sudah ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan uang dan kesuksesan. "Kenapa kita harus lewat sini?" batinnya memberontak. "Tempat ini mengingatkanku pada apa yang sudah susah payah kutinggalkan." Tiba-tiba, mobil mengerem mendadak, membuat tubuh Anggun sedikit terhuyung ke depan. "Ada apa, Pak?" tanyanya. Nada suaranya mulai meninggi karena kesal. "Macet lagi, Bu," jawab Pak Wahyu sambil memanjangkan lehernya, mencoba melihat ke depan. Sepertinya ada motor mogok di depan sana, menghalangi jalan. Jalannya sempit sekali, kita tidak bisa menyalip. Anggun menghela napas panjang, menahan amarah yang mulai mendidih di ulu hatinya. Dia benci ketidakpastian. Dia benci menunggu. Dia adalah CEO yang biasa menjentikan jari dan melihat semua masalah terselesaikan. Tapi di jalan tikus yang pengap ini, kekuasaannya tidak berlaku. Di sini, dia hanyalah penumpang tak berdaya yang terjebak di antara realitas keras kehidupan rakyat jelata. Dengan gerakan malas, Anggun menekan tombol di pintu mobil. Kaca jendela perlahan turun, membiarkan udara panas dan bising dari luar menyerbu masuk ke dalam kabin yang steril. Dia ingin melihat apa yang menyebabkan keterlambatan ini. Dia ingin memaki dalam hati pada siapapun orang bodoh yang membiarkan motornya mogok di tengah jalan sempit. Pandangannya tertumbuk pada sosok seorang pria sekitar 10 meter di depan mobilnya. Pria itu sedang berjuang keras mendorong sebuah motor bebek tua yang kondisinya mengenaskan. Knalpotnya sudah berkarat, spionnya tinggal sebelah, dan jok motornya dilakban hitam di sana-sini. Di bagian belakang motor itu, terikat sebuah keranjang anyaman bambu yang berisi tumpukan plastik gorengan. Pria itu tampak kepayahan. Tubuhnya kurus, dibalut kemeja flanel lusuh yang warnanya sudah pudar dimakan matahari dan keringat. Celana bahannya sudah cingkrang di atas mata kaki,
memperlihatkan sendal jepit karet yang tipis. Dia berusaha meminggirkan motornya yang syarat beban itu agar mobil Anggun bisa lewat. Namun beban gorengan itu sepertinya terlalu berat untuk tubuh ringkihnya. Anggun menyipitkan mata, merasa terganggu dengan pemandangan itu. Kenapa orang-orang ini tidak mengerti kalau waktu orang lain itu berharga? Rutuknya dalam hati. Pria itu berhenti sejenak, menyeka keringat yang bercucuran di dahinya dengan lengan bajunya yang kotor. Dia menoleh ke belakang, ke arah mobil Anggun, lalu membungkuk berkali-kali dengan gestur meminta maaf yang sangat sopan. Sangat rendah hati. Dan saat itulah waktu berhenti. Dunia seakan membeku. Suara bising anak-anak yang bermain, deru mesin mobil, klakson angkot di kejauhan, semuanya lenyap, tersedot ke dalam kehampaan yang tiba-tiba menyergap dada Anggun. Jantungnya berhenti berdetak selama 1 detik yang terasa seperti 1 abad. Anggun mengenali wajah itu. Meskipun kulit itu kini terbakar matahari menjadi gelap dan kasar. Meskipun pipi itu kini tirus dan cekung, menonjolkan tulang rahang yang tajam. Meskipun ada lingkaran hitam yang dalam di bawah matanya yang lelah. Anggun mengenali senyum tipis yang tersungging di bibir pria itu saat dia meminta maaf pada Pak Wahyu. Itu adalah senyum yang sama. Senyum yang dulu selalu menyambutnya saat dia pulang kuliah dengan wajah lelah. Senyum yang dulu menenangkannya saat dia menangis karena takut gagal ujian. Senyum yang tulus, tanpa kepalsuan, tanpa topeng. Tiono. Nama itu meledak di kepala Anggun seperti bom waktu yang akhirnya mencapai hitungan 0. Napas Anggun tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, menatap sosok itu dengan tatapan horor, seolah dia sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur masa lalunya. Tangannya mencengkeram pegangan pintu mobil begitu kuat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Suaranya bergetar hebat. Ini pasti mimpi. Ini pasti ilusi karena aku terlalu lelah. Tiono tidak mungkin seperti ini. Dalam bayangan Anggun, Tiono seharusnya sudah menikah dengan wanita sederhana di kampung. Mungkin punya toko kelontong kecil, hidup bahagia meski pas-pasan. Atau setidaknya, Tiono seharusnya menjadi guru honorer seperti cita-citanya dulu. Bukan menjadi penjual gorengan keliling dengan pakaian yang lebih layak disebut kain lab. Pria itu, Tiono, kembali mencoba mendorong motornya. Kakinya yang kurus gemetar menahan beban. Urat-urat di leher dan tangannya menonjol keluar, menunjukkan betapa kerasnya dia berjuang hanya untuk menggeser roda motor itu beberapa jengkal. Setiap dorongan adalah sebuah perjuangan hidup mati. Anggun melihat butiran keringat sebesar biji jagung jatuh dari pelipis Tiono, menetes ke aspal yang panas dan langsung menguap. Pemandangan itu menghantam ulu hati Anggun lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Rasa sakit yang tajam menjalar dari dadanya, menyebar ke seluruh tubuh, membuatnya mual. Teringat kembali kata-kata terakhir Tiono 7 tahun lalu, saat Anggun berpamitan untuk mengejar beasiswa ke luar negeri. Pergilah, Nggun, kejar mimpimu. Jangan khawatirkan aku. Aku punya tabungan. Aku akan baik-baik saja. Aku akan jadi orang sukses dengan caraku sendiri. Jadi nanti kalau kita ketemu lagi, kamu nggak perlu malu jalan sama aku. Pembohong. Kamu pembohong besar, Mas Tiono. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mata Anggun, mengaburkan pandangannya. Dia melihat Tiono sekali lagi, yang kini berhasil meminggirkan motornya ke tepi selokan yang bau. Pria itu tersenyum lagi ke arah mobil Anggun, melambaikan tangan mempersilakan lewat, tanpa tahu siapa yang duduk di balik kaca gelap itu. Tanpa tahu bahwa wanita yang dulu dia cintai lebih dari nyawanya sendiri, kini sedang menatapnya dengan hati yang hancur berkeping-keping. Roda mobil mulai bergerak pelan, merayap melewati Tiono yang berdiri menunduk hormat. Jarak mereka hanya terpisah ketebalan pintu mobil dan kaca jendela. Hanya beberapa sentimeter. Namun jurang nasib yang memisahkan mereka membentang seluas samudra. Anggun ingin berteriak. Anggun ingin memukul kaca jendela itu hingga pecah. Anggun ingin melompat keluar dan memeluk kaki pria itu. Tapi tubuhnya kaku. Lidahnya keluh. Dia terpasung oleh rasa syok dan rasa bersalah yang tiba-tiba menindihnya seperti gunung batu. Dia hanya bisa menoleh, memutar kepalanya mengikuti sosok Tiono yang perlahan tertinggal di belakang. Pria itu kembali sibuk dengan motor bututnya, mencoba menyalakannya dengan kickstarter yang keras, berkali-kali, namun mesin tua itu hanya batuk-batuk mengeluarkan asap hitam,
seolah ikut meratapi nasib tuannya. Di dalam kemewahan mobil yang dingin, Anggun merasakan panas yang membakar. Bukan panas matahari Jakarta, tapi panas dari neraka penyesalan yang baru saja membuka pintu gerbangnya. Dia baru saja melihat wajah masa lalunya, dan wajah itu penuh dengan penderitaan. Ponsel Anggun bergetar di dalam tas. Sebuah notifikasi pesan masuk dari asistennya tentang rapat yang akan segera dimulai. Tapi Anggun tidak mendengarnya. Telinganya berdenging. Dunianya baru saja runtuh di sebuah jalan tikus yang sempit, tepat di depan seorang penjual gorengan yang tersenyum tulus di tengah kerasnya kehidupan. Mobil sedan mewah itu terus merayap maju, membawa raga Anggun menjauh dari titik di mana masa lalunya berdiri. Namun, jiwanya seolah tertinggal di sana, tersangkut pada jeruji roda motor tua yang berkarat, terikat pada keranjang gorengan yang membebani bahu ringkih lelaki itu. Jarak fisik di antara mereka mulai terbentang, 1 meter, 2 meter, 5 meter. Namun, setiap sentimeter jarak yang bertambah itu terasa seperti tarikan kawat berduri yang melilit jantung Anggun, menariknya, mengoyaknya, memaksanya untuk berdarah. Di dalam kabin yang senyap, napas Anggun memburu. Udara dingin dari AC terasa mencekik lehernya. Dia merasa seperti sedang dikubur hidup-hidup di dalam peti mati berlapis kulit dan kayu mahoni. Bayangan wajah Tiono, wajah yang tirus, kulit yang terbakar matahari, dan mata yang cekung itu, terus berputar di kepalanya seperti proyektor film rusak yang macet di satu adegan horor. "Jangan pergi. Jangan tinggalkan dia lagi," jerit batinnya. Suara itu begitu keras, hingga Anggun heran mengapa kaca mobil tidak pecah berantakan. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang tak kasat mata mengambil alih tubuhnya. Logika bisnisnya mati. Citra elegannya sebagai CEO menguap. Yang tersisa hanya insting purba seorang wanita yang menemukan belahan jiwanya sedang sekarat di pinggir jalan. "Berhenti!" Teriakan Anggun meledak, memecahkan keheningan artifisial di dalam mobil. Suaranya serak, penuh kepanikan yang mentah. Pak Wahyu terlonjak kaget. Refleks kakinya menginjak pedal rem dalam-dalam. Mobil berhenti mendadak dengan bunyi decit ban yang menyakitkan telinga, membuat tubuh mereka terhempas ke depan. Belum sempat sopir tua itu bertanya, dia sudah mendengar bunyi klik kunci pintu dibuka paksa. "Bu Anggun? Bahaya, Bu. Di sini banyak." Anggun tidak peduli. Dia mendorong pintu mobil yang berat itu dengan tenaga yang entah datang dari mana. Seketika, hiruk-pikuk dunia luar menyerbunya. Panas terik matahari siang langsung menyengat kulitnya yang terbiasa dimanja perawatan spa. Aroma debu, asap knalpot murah, dan bau selokan yang menggenang langsung menampar indera penciumannya tanpa ampun. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi Christian Louboutin menyentuh aspal yang tidak rata. Dia terhuyung sedikit, hampir terperosok ke dalam lubang jalan, namun dia tidak peduli. Dia menegakkan tubuhnya, mengabaikan klakson panjang dari angkot di belakang mobilnya yang mulai memaki-maki karena jalan terhalang. Anggun berbalik. Matanya menyapu kerumunan kendaraan dan debu yang berterbangan, mencari satu titik fokus. Di sana, sekitar 10 meter di belakang. Sosok itu masih di sana. Masih berjuang dengan kickstarter motornya yang keras kepala. Tiono tampak sedang menyeka wajahnya dengan handuk kecil yang sudah dekil, yang tersampir di lehernya. Dia tidak menyadari bahwa di tengah jalan sempit itu, seorang wanita dengan setelan jas seharga puluhan juta sedang berlari kecil ke arahnya, melawan arus lalu lintas, melawan arus nasib. Anggun berlari. Bukan lari yang anggun seperti saat dia jogging di atas treadmill di gym eksklusifnya. Ini adalah lari yang putus asa. Rambutnya yang disanggul rapi mulai berantakan tertiup angin panas yang membawa debu jalanan. Napasnya tersengal. Jantungnya memukul-mukul rongga dadanya seolah ingin melompat keluar dan menggelinding di aspal untuk mencapai Tiono lebih dulu. Orang-orang di pinggir jalan mulai menoleh. Para pedagang asongan, tukang ojek pangkalan, dan ibu-ibu yang sedang belanja sayur, semuanya terpaku. Pemandangan itu terlalu ganjil untuk mereka cerna. Seorang bidadari dari Menara Gading turun ke neraka jalanan, berlari mengejar seorang tukang gorengan yang lusuh. Tiono, yang merasa ada keanehan pada suasana di sekitarnya yang tiba-tiba senyap, perlahan mengangkat wajahnya. Dia menyipitkan mata, silau oleh terik matahari, mencoba melihat sosok yang mendekat itu. Awalnya, dia hanya melihat siluet seorang wanita karir.
Mungkin mobilnya mogok dan mau marah-marah, pikirnya. Tiono buru-buru menundukkan kepala, bersiap menerima cacian. Dia sudah biasa dimaki orang kaya, karena motor bututnya sering menghalangi jalan. Mentalnya sudah terlatih untuk menjadi alas kaki bagi orang-orang berduit. Tapi langkah kaki itu berhenti tepat di depannya. Tidak ada suara makian, hanya suara napas yang berat, terisak, dan gemetar. Tiono memberanikan diri mendongak. Waktu kembali membeku. Kali ini, alam semesta seolah menahan napasnya, menunggu benturan dua galaksi yang berbeda. Mata Tiono yang lelah bertemu dengan mata Anggun yang basah. Dunia Tiono berputar. Keranjang gorengan di belakang motornya seolah bertambah berat ribuan ton. Dia mengenali mata itu. Mata yang dulu selalu berbinar saat dia membawakan martabak manis. Mata yang selalu menatapnya dengan penuh kekaguman, seolah dia adalah pangeran berkuda putih, padahal dia hanya pemuda miskin bermotor bebek. Anggun, bisik Tiono. Suaranya parau, kering, nyaris tak terdengar, tertelan oleh deru mesin truk yang lewat. Bibirnya gemetar hebat. Rasa malu yang luar biasa menyergapnya seketika. Tiono mundur selangkah, refleks menarik tangannya yang kotor dan penuh oli ke belakang punggungnya. Dia ingin menghilang. Dia ingin tanah ini membelah dan menelannya bulat-bulat saat ini juga. Dia tidak ingin Anggun melihatnya seperti ini. Tidak dalam keadaan serendah ini. Namun, reaksi Anggun melampaui segala skenario yang pernah Tiono bayangkan dalam mimpi-mimpi liarnya. Anggun tidak jijik. Anggun tidak marah. Wanita itu justru ambruk. Lutut Anggun membentur aspal panas yang berpasir. Dia menjatuhkan diri tepat di depan kaki Tiono yang bersandal jepit. Celana bahan mahalnya kotor, seketika terkena debu dan cipratan oli. Tas Hermesnya tergeletak begitu saja di tanah. Seonggok kulit mahal yang tak lagi berharga di hadapan momen ini. Mas. Satu kata itu keluar bersamaan dengan jebolnya bendungan air mata yang selama 7 tahun ini dia tahan dengan beton gengsi. Ya Tuhan, Mas Tiono. Anggun menangis histeris. Bukan tangisan cantik yang biasa dia lakukan di depan kamera saat menerima penghargaan. Ini adalah raungan. Raungan seekor hewan yang terluka parah. Suaranya melengking, menyayat hati siapa saja yang mendengarnya, menembus kebisingan jalanan yang bising. Dia menangkupkan kedua tangannya ke wajah. Bahunya berguncang hebat oleh isak tangis yang tak terkendali. Orang-orang di sekitar mulai berkerumun, berbisik-bisik, beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Sopir Anggun, Pak Wahyu, berlari tergopoh-gopoh menyusul. Wajahnya pucat pasi melihat majikannya bersimpuh di kaki seorang tukang gorengan. Tapi Anggun sudah buta dan tuli pada dunia. Di matanya, hanya ada Tiono. Dia melihat kemeja flanel itu. Kemeja yang sama yang Tiono pakai saat mengantarnya ke bandara 7 tahun lalu. Kemeja itu kini sudah tipis. Benangnya banyak yang lepas. Warnanya pudar menjadi abu-abu kusam. Dia melihat tangan Tiono yang dulu halus karena rajin menulis puisi untuknya. Kini kasar, kapalan, dan kukunya hitam karena kerja keras. Apa yang telah dunia lakukan padamu, Mas? Atau lebih tepatnya, apa yang telah aku lakukan padamu? Rasa bersalah menghantam Anggun bertubi-tubi seperti ombak pasang yang menghancurkan tebing karang. Dia ingat bagaimana dia makan steak seharga jutaan rupiah tadi malam. Sementara pria di depannya ini mungkin harus menghitung recehan hanya untuk membeli bensin eceran. Dia tidur di kasur bulu angsa. Sementara pria ini mungkin tidur beralaskan tikar tipis yang dingin. Anggun mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba menyentuh ujung celana Tiono yang kotor. Jari-jarinya yang lentik dan terawat, dihiasi cincin berlian, tampak begitu kontras, begitu asing, begitu menyakitkan saat bersanding dengan kain celana Tiono yang lusuh. Kenapa? Anggun terisak. Suaranya timbul tenggelam dalam tangisnya. Kenapa kamu jadi begini, Mas? Mana janjimu? Katanya kamu mau sukses? Katanya kamu mau baik-baik saja. Anggun memukul pelan kaki Tiono. Pukulan lemah penuh keputusasaan. Kamu bohong sama aku. Kamu bohong. Benteng pertahanan itu telah runtuh total. Sang ratu besi dari kawasan bisnis Sudirman telah lenyap. Di pinggir jalan tikus yang bau dan panas itu,
Anggun hanyalah seorang wanita berdosa yang sedang bersimpuh memohon ampunan pada satu-satunya dewa dalam hidupnya yang telah ia telantarkan. Tiono terpaku di tempatnya. Dia masih syok. Tangannya masih gemetar di belakang punggung. Dia melihat Anggun, gadis kecilnya yang dulu manja, kini menangis meraung-raung di kakinya di tengah tontonan orang banyak. Ada rasa sakit yang mengiris dadanya melihat air mata itu. Namun ada juga kehangatan aneh yang menjalar. Anggun tidak berubah. Di balik baju mahal dan riasan tebal itu, dia masih Anggun yang sama. Anggun yang punya hati selembut kapas, yang selalu menangis kalau melihat kucing kelaparan. Perlahan, sangat perlahan, Tiono menurunkan tangannya. Dia mengabaikan rasa malunya. Dia mengabaikan tatapan aneh orang-orang. Dia mengabaikan fakta bahwa tangannya kotor penuh oli dan debu. Dia ingin menyentuh kepala itu. Dia ingin membelai rambut wanita yang selama 7 tahun ini hanya bisa dia temui dalam mimpi dan doa-doa malamnya yang sunyi. Tapi tangannya berhenti di udara, hanya beberapa sentimeter dari kepala Anggun. Keraguan kembali menyerangnya. Apakah tangan kotor ini pantas menyentuh mahkota sang ratu? Apakah noda di tangannya tidak akan mengotori kesucian momen ini? Anggun, yang merasakan keraguan itu, mendongak. Wajahnya basah kuyup oleh air mata. Mascaranya luntur membentuk aliran sungai hitam di pipinya, membuatnya terlihat mengerikan sekaligus memilukan. Dia tidak menunggu tangan itu turun. Dia bangkit sedikit, lalu dengan gerakan impulsif, dia meraih tangan kanan Tiono yang kotor itu. Dia menggenggamnya erat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidup yang tersisa di dunia ini. Dan Anggun melakukan hal yang membuat semua orang yang menonton menahan napas. Dia menempelkan tangan kasar, hitam, dan berbau oli itu ke pipinya yang mulus. Dia memejamkan mata, meresapi tekstur kasar kulit Tiono, meresapi kehangatan yang masih sama, kehangatan rumah yang selama ini dia cari di setiap sudut dunia namun tak pernah ia temukan. "Aku pulang, Mas," bisiknya lirih di telapak tangan itu. "Aku pulang." Di tengah bisinya klakson dan panasnya debu jalanan, waktu seolah memberi mereka ruang privat. Sebuah ruang di mana strata sosial, harta, dan tahta tidak memiliki arti. Hanya ada dua manusia yang terpisah oleh takdir, kini dipertemukan kembali oleh kemacetan yang merancang skenario paling dramatis dalam hidup mereka. Keheningan yang ganjil menyelimuti jalanan sempit itu, seolah-olah seluruh dunia sepakat untuk memberi ruang bagi tragedi reuni dua jiwa yang terpisah kasta. Tangan Tiono yang kasar dan berlumur oli hitam perlahan menarik diri dari pipi Anggun. Gerakan itu begitu lembut, namun bagi Anggun, rasanya seperti kulitnya dikuliti paksa. Dia kehilangan kehangatan itu. Dia kehilangan rumahnya sekali lagi. "Jangan, Gun." Suara Tiono terdengar lirih, bergetar menahan gejolak yang tak terucap. "Nanti bedakmu luntur. Nanti bajumu kotor. Tangan mas kotor." Kalimat sederhana itu menghantam ulu hati Anggun lebih keras daripada vonis bangkrut sekalipun. Anggun mendongak, menatap lekat-lekat wajah pria di hadapannya. Air mata masih mengalir deras di pipinya, menciptakan jalur-jalur bening di atas riasan mahalnya yang kini berantakan. "Kotor?" Batin Anggun menjerit pilu. "Mas, kau bilang tanganmu kotor? Tangan yang bekerja keras memeras keringat demi sesuap nasi itu kau bilang kotor? Lalu apa kabar dengan tanganku? Tangan yang biasa menandatangani pemecatan karyawan tanpa belas kasihan? Tangan yang memegang gelas champagne sementara orang lain kelaparan? Tangan siapa yang sebenarnya kotor di mata Tuhan, Mas?" Tiono membungkuk, meraih bahu Anggun dengan ujung jari-jarinya, berusaha meminimalisir kontak agar noda oli tidak berpindah ke blazer sutra hitam itu. Dia membantu Anggun berdiri. Tindakan itu begitu sopan, begitu hormat, seolah-olah Anggun adalah barang pecah belah dari porselen Cina yang sangat mahal, sementara Tiono hanyalah tukang angkut yang takut memecahkannya. Jarak status sosial itu terasa nyata lewat sentuhan yang terlalu berhati-hati itu. "Bangunlah, Gun. Malu dilihat orang. Kamu itu orang hebat sekarang," ujar Tiono sambil memaksakan sebuah senyum. Dan di sanalah letak kehancuran pertahanan Anggun yang sesungguhnya. Senyum itu, Tuhan, senyum itu tidak berubah sedikit pun. Meskipun wajah Tiono kini dihiasi kerutan halus di sudut mata, akibat terlalu sering menyipit di bawah terik matahari. Meskipun bibirnya pecah-pecah dan kering karena dehidrasi.
Meskipun giginya tak lagi seputih dulu, namun esensi dari senyum itu tetap sama, tulus, menenangkan, dan penuh penerimaan. Tidak ada jejak kebencian di sana. Tidak ada sorot mata menuduh yang mengatakan, "Kau meninggalkanku demi uang." Tidak ada sinisme yang berteriak, "Puas kau melihatku menderita." Hanya ada ketulusan murni. Sejenis cinta tanpa syarat yang biasanya hanya dimiliki oleh seorang ibu kepada anaknya, atau seorang hamba kepada Tuhannya. Dan justru karena itulah, hati Anggun rasanya seperti diremas oleh tangan raksasa tak kasat mata. Andai Tiono memarahinya, meludahinya, atau memakinya dengan kata-kata kasar, mungkin Anggun akan merasa lebih ringan. Dia akan merasa pantas dihukum. Tapi kelembutan ini adalah siksaan yang paling kejam bagi pendosa seperti dirinya. Anggun berdiri terhuyung. Kakinya lemas seperti jeli. Pak Wahyu, sopirnya, sudah berdiri di sampingnya dengan wajah cemas, memegang payung hitam untuk melindungi majikannya dari sengatan matahari, sekaligus mencoba menjadi barikade antara sang nyonya besar dan si tukang gorengan. "Bu Anggun, mari kembali ke mobil. AC-nya sudah saya besarkan. Ibu bisa pingsan kalau di sini terus," bujuk Pak Wahyu. Matanya melirik sinis ke arah Tiono dan motor bututnya. Anggun menepis tangan sopirnya dengan kasar. "Mundur, Pak. Jangan sentuh saya. Dan jangan berani-beraninya Bapak menatap dia dengan tatapan merendahkan seperti itu," hardik Anggun. Suaranya tajam, membuat Pak Wahyu terlonjak kaget dan mundur beberapa langkah. Anggun kembali menatap Tiono. Dia tidak peduli pada klakson yang mulai bersahutan lagi. Dia tidak peduli pada waktu rapat yang sudah lewat. Di semesta ini, hanya ada dia dan Tiono. "Mas." Suara Anggun parau. Tenggorokannya tercekat oleh gumpalan rasa bersalah. "Apa kabar? Kemana saja kamu selama ini? Aku mencarimu. Aku kembali ke kosan lamamu. Tapi kamu sudah pindah. Aku tanya teman-temanmu, tidak ada yang tahu. Kenapa kamu menghilang?" Tiono menunduk, memainkan ujung kemeja flanelnya yang sobek. Dia tampak ragu, seolah sedang menimbang-nimbang jawaban apa yang paling tidak menyakiti hati wanita di depannya. "Aku baik, Nggun. Sangat baik," jawab Tiono pelan, matanya menatap aspal jalanan yang retak. "Lihat kan? Aku sehat. Aku punya usaha sendiri, meski cuma jualan gorengan. Aku nggak jadi beban orang lain." Kebohongan itu terdengar begitu manis, namun begitu rapuh di telinga Anggun. Mata elang seorang pebisnis yang biasa membaca gelagat penipu di meja negosiasi tidak bisa dibohongi. Anggun melihat tangan Tiono yang gemetar halus, bukan karena gugup, tapi tremor kelemahan fisik. Dia melihat tulang selangka yang menonjol tajam di balik kemeja tipis itu. Dia mendengar napas Tiono yang sedikit berat dan berbunyi, seperti ada beban di paru-parunya. "Baik apanya, Mas? Kamu kurus kering begini. Kamu terbakar matahari sampai gosong begini. Kamu sebut ini baik?" "Bohong," bisik Anggun. Air matanya kembali menetes. "Kamu kurus sekali, Mas. Kamu sakit? Kenapa kamu jadi seperti ini? Dulu kamu yang paling semangat kuliah. Kamu yang paling pintar di kelas sastra. Kenapa? Kenapa malah jualan gorengan di jalanan?" Pertanyaan itu meluncur tanpa bisa direm. Pertanyaan bodoh yang lahir dari keputusasaan. Anggun tahu jawabannya mungkin akan membunuhnya. Tapi dia harus tahu. Tiono tersenyum lagi. Kali ini senyumnya sedikit getir, menyiratkan rahasia samudera penderitaan yang ia simpan rapat-rapat di dasar hatinya. Dia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke manik mata Anggun yang basah. "Nasib orang beda-beda, Nggun. Mungkin jatah bahagiaku sudah habis dipakai waktu aku bersamamu dulu. Dan sekarang giliranmu yang bahagia," jawab Tiono enteng, seolah penderitaannya hanyalah lelucon nasib yang lucu. "Aku bangga lihat kamu sekarang. Lihat mobilmu, bajumu. Kamu cantik sekali, Nggun. Persis seperti mimpi-mimpimu dulu. Ingat enggak? Kamu selalu bilang pengen jadi wanita karir yang disegani. Sekarang sudah tercapai, kan?" Anggun menggeleng kuat-kuat. Anting berliannya bergoyang memantulkan cahaya matahari,
Sebuah ironi kemewahan di tengah debu jalanan. Nggak ada artinya, Mas, seru Anggun histeris. Dia maju selangkah, menipiskan jarak di antara mereka, mengabaikan bau keringat dan oli yang menguar dari tubuh Tiono. Dia justru merindukan bau itu. Bau kejujuran. Semua uang ini, jabatan ini, semuanya sampah kalau aku harus bayar dengan kehilangan kamu. Aku menyesal, Mas. Aku menyesal pergi waktu itu. Maafkan aku. Maafkan aku yang egois. Anggun hendak meraih tangan Tiono lagi, tapi pria itu mundur selangkah. Gerakan mundur itu bukan penolakan kasar, tapi sebuah batasan tegas. Sebuah pengingat bahwa dunia mereka kini sudah berbeda. Tiono tahu diri. Dia hanyalah noda oli di atas sutra putih. Dia tidak ingin mengotori Anggun lebih jauh lagi. Sudah, Nggun. Jangan nangis. Gak ada yang perlu dimaafkan, kata Tiono lembut namun tegas. Kamu pergi untuk mengejar masa depan. Itu pilihan yang benar. Kalau kamu tetap sama aku dulu, mungkin kamu cuma bakal jadi istri guru honorer yang pusing mikirin bayar listrik. Aku nggak mau kamu susah. Tapi aku nggak bahagia, Mas, potong Anggun cepat. Aku kesepian. Aku sendirian di puncak sana. Tiono terdiam sejenak. Dia menatap Anggun dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kerinduan yang mendalam di sana, namun tertutup oleh kabut tebal pengorbanan. Kesepian itu harganya mahal, Nggun. Sama mahalnya dengan kesuksesanmu, ujar Tiono filosofis. Kalimatnya terdengar seperti puisi lama yang menyayat hati. Setiap orang harus bayar harganya masing-masing. Aku bayar hargaku dengan rindu, kamu bayar hargamu dengan sepi. Kita impas. Anggun ternganga. Kata-kata itu menembus dadanya seperti peluru. Impas? Bagaimana bisa disebut impas ketika Anggun tidur di kasur empuk sementara Tiono mungkin tidur beralaskan tikar? Bagaimana bisa impas ketika Anggun makan caviar sementara Tiono mungkin hanya makan nasi garam? Suara klakson panjang dari truk di belakang mobil Anggun memecah momen itu. Kemacetan mulai terurai sedikit. Orang-orang mulai berteriak agar mobil mewah itu segera minggir. Realitas kembali memaksa masuk, mencoba memisahkan mereka lagi. Sudah ya, Nggun. Jalanan sudah lancar. Kasihan orang-orang di belakang, mereka juga mau kerja cari makan, kata Tiono sambil berbalik menuju motornya. Dia tidak ingin memperpanjang pertemuan ini. Dia takut pertahanannya sendiri yang akan jebol jika terus menatap mata Anggun. Dia takut dia akan menangis dan memohon Anggun untuk membawanya pergi. Padahal dia tahu itu tidak mungkin. Tunggu, Mas, tunggu. Anggun panik. Dia merogoh tas Hermesnya dengan tangan gemetar. Dia mengeluarkan dompet kulit panjangnya, menarik segepok uang tunai, lembaran merah 100 ribuan yang tebal, tanpa menghitungnya. Mungkin ada 5 atau 10 juta di sana. Mas, bawa ini. Tolong. Buat modal usaha. Buat beli motor baru. Buat berobat. Tolong terima, Mas. Jangan tolak aku. Mohon Anggun, menyodorkan uang itu dengan putus asa. Tiono berhenti. Dia menatap tumpukan uang merah di tangan Anggun. Jumlah uang yang mungkin setara dengan hasil penjualannya selama setahun penuh. Uang yang bisa membelikannya obat untuk meredakan nyeri di dadanya yang kian hari kian menyiksa. Tapi Tiono menggeleng pelan. Dia tersenyum lagi. Senyum yang paling menyakitkan hari itu. Simpan saja, Nggun. Uangmu hasil keringatmu. Gorenganku laku kok. Tolaknya halus. Aku nggak bisa terima. Kalau aku terima, nanti aku merasa usahaku selama ini sia-sia. Aku cuma minta satu hal. Tiono menatap mata Anggun dalam-dalam. Jangan pernah menyesal sudah jadi sukses. Jadilah hebat, biar pengorbanan, biar masa lalu kita nggak sia-sia. Tiono tidak mengatakan, biar pengorbananku tidak sia-sia. Dia menelannya kembali. Dia segera menaiki motor bututnya. Dengan sekali hentakan keras kaki kanannya yang kurus, mesin tua itu menderu batuk-batuk, mengeluarkan asap hitam pekat yang langsung menyelimuti wajah Anggun. Tiono tidak menoleh lagi. Dia melaju pelan, tubuh kurusnya berguncang di atas jok yang keras, menjauh membelah kerumunan,
meninggalkan Anggun yang berdiri mematung dengan segepok uang yang tak berguna di tangannya. Anggun terpaku di tengah asap knalpot itu. Aromanya menyesakkan, membuat paru-parunya sakit. Tapi rasa sakit di dadanya jauh lebih parah. Dia merasa baru saja ditampar oleh malaikat. Penolakan halus Tiono lebih menghancurkan harga dirinya daripada hinaan manapun. Tiono tidak butuh uangnya. Tiono butuh kehormatannya. Dan saat punggung Tiono menghilang di tikungan jalan tikus itu, Anggun menyadari satu hal yang mengerikan. Ada sesuatu yang disembunyikan pria itu. Ada sesuatu di balik kata pengorbanan yang sempat tercekat di tenggorokan Tiono tadi. Ada apa di balik beasiswaku dulu? Pertanyaan itu muncul tiba-tiba di benak Anggun, seperti kilat yang menyambar di siang bolong. Kenapa dia bilang biar pengorbanan tidak sia-sia? Bukankah aku kuliah pakai beasiswa pemerintah? Kecurigaan mulai merayap naik, dingin dan menakutkan. Anggun menghapus air matanya kasar. Dia berbalik menuju mobilnya dengan langkah lebar dan penuh tekad. Kesedihannya berubah menjadi misi pencarian fakta. Dia harus tahu kebenarannya. Dia harus tahu kenapa Tiono berakhir di jalanan, sementara dia terbang ke langit. Dan firasatnya mengatakan, jawaban dari teka-teki itu akan menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Mobil sedan hitam itu meluncur membelah jalanan protokol yang kini mulai lengang. Namun badai di dalam kepala Anggun justru sedang mengamuk dengan kekuatan topan. Dia duduk mematung di kursi belakang, matanya menatap kosong ke arah sandaran kursi depan. Tangan kanannya masih menggenggam erat ponsel pintar keluaran terbaru, sementara tangan kirinya meremas ujung blazer mahalnya hingga kusut. Kata-kata Tiono tadi, biar pengorbanan, biar masa lalu kita nggak sia-sia. Kalimat itu berputar-putar di benaknya seperti kaset rusak, terus-menerus, looping tanpa henti. Setiap pengulangan membawa satu tusukan jarum baru di jantungnya. Ada nada yang sumbang dalam kalimat itu. Ada jeda yang salah. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum tulus itu. Sesuatu yang gelap dan berat. Pak Wahyu, panggil Anggun tiba-tiba. Suaranya dingin dan tajam, memotong keheningan kabin. Ya, Bu. Jangan ke kantor. Putar balik. Kita ke rumah lama saya. Ke rumah kontrakan petak di daerah Slipi. Sekarang. Pak Wahyu menatap majikannya lewat spion tengah dengan tatapan bingung. Tapi Bu, rapat dengan investor Jepang. Saya bilang sekarang, bentak Anggun. Wibawanya sebagai CEO meledak, memenuhi ruangan mobil dengan aura intimidasi yang mencekik. Pak Wahyu langsung membanting setir di putaran U-turn berikutnya. Wajahnya pucat. Dia tidak pernah melihat bosnya sepanik ini. Biasanya, Anggun adalah perwujudan ketenangan. Tapi hari ini, wanita di kursi belakang itu tampak seperti orang yang sedang dikejar malaikat maut. Anggun tidak kembali ke kontrakan fisiknya. Tempat itu sudah lama digusur jadi apartemen. Dia kembali ke rumah memorinya. Dia membuka aplikasi mobile banking dan layanan cloud storage di ponselnya. Jari-jarinya menari cepat di atas layar sentuh, menggulir ribuan file ke bawah, menembus lapisan waktu, mencari dokumen dari 7 tahun lalu. Tahun 2018. Tahun di mana sayapnya mulai tumbuh. Dia menemukan folder itu. Judulnya, Beasiswa Studi S2, London. Anggun menahan napas. Dia ingat betul momen itu. Saat dia pulang ke kosan Tiono dengan berteriak kegirangan sambil melambaikan surat penerimaan dari sebuah yayasan bernama Yayasan Harapan Bangsa. Yayasan yang memberinya dana hibah penuh, biaya kuliah, biaya hidup, dan tiket pesawat. Yayasan yang menyelamatkannya dari jurang putus kuliah, karena orang tuanya di kampung terlilit utang rentenir. Aku dapat, Mas. Aku dapat beasiswa penuh dari donor anonim, teriaknya waktu itu. Dan Tiono, apa reaksi Tiono waktu itu? Ingatan Anggun memutar ulang adegan itu dengan detail yang menyakitkan. Tiono sedang memasak mie instan. Dia berbalik, tersenyum lebar. Senyum yang sama dengan yang dia lihat di jalanan tadi. Tiono memeluknya erat, mengangkat tubuhnya berputar-putar. Alhamdulillah, Gun. Doaku terkabul. Kamu bakal jadi orang hebat. Tapi ada yang aneh. Mata Tiono waktu itu, mata itu merah dan basah. Anggun mengira itu tangis bahagia. Tapi sekarang, dengan perspektif baru yang mengerikan,
Anggun melihat kesedihan yang pekat di sana. Kesedihan seseorang yang baru saja melepaskan nyawanya sendiri. Anggun membuka lampiran PDF bukti transfer dana pertama di ponselnya. Matanya menyipit membaca detail transaksi. Pengirim, Yayasan Harapan Bangsa, via clearing, nominal, 250 juta rupiah. Anggun mengernyit. Yayasan Harapan Bangsa. Dia mencoba mencari nama yayasan itu di Google sekarang. Hasil pencarian, tidak ditemukan. Jantung Anggun berdegup kencang. Tidak mungkin. Yayasan sebesar itu tidak mungkin tidak punya jejak digital. Dia mencoba kata kunci lain. Donatur beasiswa Anggun Pertiwi 2018. Nihil. Kecurigaan itu kini berubah menjadi monster yang mencekik lehernya. Anggun menelepon satu-satunya orang yang mungkin tahu. Bu Ratna, mantan staf administrasi kampusnya dulu yang mengurus berkas keberangkatannya, yang kini sudah pensiun. Nada sambung berbunyi. Ut. Halo? Siapa ya? Suara wanita tua terdengar di ujung sana. Bu Ratna, ini Anggun. Anggun Pertiwi. Mahasiswi bimbingan ibu dulu. Oh, Nak Anggun. Ya ampun. Apa kabar? Ibu lihat kamu di TV kemarin. Sukses sekali sekarang. Anggun tidak punya waktu untuk basa-basi. Bu, maaf mengganggu. Saya butuh konfirmasi mendesak. Soal beasiswa saya 7 tahun lalu dari Yayasan Harapan Bangsa. Ibu ingat siapa kontak personnya? Saya mau kirim donasi balik sebagai ucapan terima kasih. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu terdengar suara tawa kecil Bu Ratna yang renyah namun ragu. Loh, Nak Anggun belum tahu. Darah Anggun serasa berhenti mengalir. Tahu apa, Bu? Itu bukan yayasan resmi, Nak. Itu cuma nama samaran yang diminta oleh penyumbangnya supaya Nak Anggun mau terima uangnya. Waktu itu, aduh, ibu sebenarnya sudah janji nggak boleh bilang. Siapa, Bu? Anggun berteriak. Tidak peduli sopirnya terlonjak kaget lagi. Tolong kasih tahu saya. Ini penting. Bu Ratna terdengar ketakutan. Itu, pacar Nak Anggun sendiri. Mas siapa itu namanya? Mas Tiono. Dia datang ke ruangan ibu bawa tas kresek isinya uang tunai pecahan 100.000. Banyak sekali. Dia minta ibu setorkan ke rekening kampus atas nama Yayasan Harapan Bangsa, seolah-olah itu beasiswa prestasi. 2R. Dunia Anggun meledak. Ponsel di tangannya terlepas. Jatuh ke karpet mobil dengan bunyi buk yang tumpul. Telinga Anggun berdenging hebat. Suara dengingan tinggi yang menyakitkan, tinnitus, menutupi suara AC mobil dan klakson di luar. Dia merasa mual. Mual yang luar biasa hebat sampai dia harus menutup mulutnya dengan kedua tangan agar tidak muntah. Tiono. Bukan pemerintah. Bukan perusahaan asing. Bukan dewa penolong dari langit. Tapi Tiono. Tiono yang waktu itu kerja serabutan jaga warnet. Tiono yang makan nasi bungkus dibagi 2 dengannya. Tiono yang potongan puzzle terakhir jatuh ke tempatnya, melengkapi gambar horor yang selama ini Anggun hindari. Anggun ingat, seminggu sebelum beasiswa itu turun, Tiono pamit pulang kampung ke Jawa Tengah. Katanya ada urusan keluarga. Saat kembali, wajahnya murung. Dia bilang orang tuanya menjual tanah warisan satu-satunya, sawah dan rumah peninggalan kakeknya, karena ada sengketa lahan. Sayang banget ya, Mas. Padahal itu tabungan masa depanmu, kata Anggun waktu itu dengan polosnya. Nggak apa-apa, Nggun. Yang penting uangnya berkah. Lagian tanah nggak dibawa mati, jawab Tiono saat itu. Tanah itu, tanah warisan leluhurnya. Tiono menjual tanah itu bukan karena sengketa. Dia menjual tanah itu, menjual rumah masa kecilnya, menjual satu-satunya aset yang dia miliki di dunia ini, hanya untuk ditukarkan dengan tiket pesawat dan biaya hidup Anggun di London. Dia menjual masa depannya sendiri untuk membeli masa depan Anggun. Dan yang paling menyakitkan, dia membungkus pengorbanan berdarah itu dengan kertas kado cantik bertuliskan, beasiswa, agar Anggun bisa terbang tanpa rasa bersalah. Agar Anggun tidak merasa berhutang budi. Agar Anggun bisa meninggalkan Tiono dengan langkah ringan, berpikir bahwa dia hebat karena prestasinya sendiri,
padahal dia berdiri di atas punggung Tiono yang remuk. Arg. Anggun menjerit. Kali ini bukan jeritan sedih, tapi jeritan kesakitan murni. Dia mencengkeram dadanya, mencakar kain blazernya sendiri seolah ingin merobek jantungnya keluar. Putar balik. Pak, putar balik ke tempat tadi. Cepat. Pak Wahyu yang panik langsung memutar mobil di tengah jalan, mengabaikan rambu lalu lintas, mengabaikan segalanya. Di kursi belakang, Anggun menggigil hebat seperti orang demam. Air matanya bukan lagi air mata, melainkan lahar panas yang membakar pipinya. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat sekali. Racau Anggun disela isak tangisnya. Kenapa kamu nggak bilang? Kenapa kamu biarin aku pergi dengan uangmu? Kamu makan apa selama aku kuliah di sana? Kamu tidur di mana? Sementara aku pamer foto liburan di Paris. Kamu ternyata... Anggun membayangkan Tiono muda membawa uang tunai dalam kantong kresek ke ruang administrasi kampus. Membayangkan Tiono menyerahkan segalanya, lalu pulang ke kosan sempit dan makan mie instan, tersenyum bangga melihat pacarnya sukses. Anggun merasa kotor. Seluruh tubuhnya terasa najis. Setiap lembar pakaian mewah yang melekat di tubuhnya sekarang terasa seperti kulit Tiono yang dikuliti. Tas Hermesnya, jam Rolexnya, mobil mewahnya, semua itu dibangun di atas fondasi kemiskinan Tiono. Dia adalah kanibal. Dia adalah monster yang memakan daging kekasihnya sendiri untuk tumbuh menjadi raksasa. Aku bukan wanita sukses, bisik batin Anggun. Suaranya bergetar penuh kebencian pada diri sendiri. Aku hanyalah parasit. Parasit yang mengisap darah orang yang paling tulus mencintaiku sampai dia kering kerontang. Mobil melaju kencang kembali ke jalan tikus tadi. Tapi Anggun tahu, dia mungkin sudah terlambat. Tiono sudah pergi. Dan kali ini, kepergiannya meninggalkan lubang hitam yang tak akan pernah bisa ditutup oleh uang sebanyak apapun. Anggun menatap keluar jendela dengan pandangan nanar. Langit Jakarta tampak semakin gelap, seolah ikut berduka atas matinya nurani seorang wanita yang baru saja menyadari bahwa mahkota di kepalanya terbuat dari duri yang menusuk kepala orang lain. Dan di kejauhan, bayangan motor butut Tiono seolah menari-nari mengejeknya. Motor yang membawa pria itu menuju kehancuran fisiknya, sementara Anggun duduk nyaman di singgasana yang dibeli dengan nyawa pria itu. Tunggu aku, Mas, bisik Anggun, giginya bergemerutuk menahan tangis. Aku akan temukan kamu. Walaupun aku harus membongkar setiap batu di kota ini. Aku akan kembalikan semuanya. Nyawaku, hartaku, semuanya milikmu. Tapi takdir, seperti biasa, selalu selangkah lebih cepat dalam memberikan hukuman. Mobil sedan hitam itu kembali menderu memasuki jalan tikus yang sempit, bagaikan predator yang kembali ke sarangnya karena lapar. Namun kali ini, bukan lapar akan mangsa, melainkan lapar akan penebusan. Anggun tidak menunggu mobil berhenti sempurna. Begitu ban menyentuh bibir jalan tempat mereka tadi bertemu, dia langsung melompat keluar. Sepatu hak tingginya kembali beradu dengan aspal yang tidak rata, namun rasa sakit di kakinya tidak sebanding dengan nyeri yang merambat di dadanya. Jalanan itu sudah kembali normal. Arus lalu lintas sudah lancar. Jejak motor butut Tiono sudah hilang, tertutup oleh ribuan jejak ban lain yang melintas. Debu yang tadi sempat mengabadikan siluet pria itu kini telah berterbangan tak tentu arah, menyisakan kekosongan yang menyesakan. Anggun berlari kecil ke arah pangkalan ojek di sudut jalan. Matanya liar, napasnya memburu. Wajahnya yang biasanya dingin dan terkontrol kini tampak berantakan. Riasan luntur, rambut tergerai sebagian, dan mata yang merah bengkak. Pak! Pak! Serunya pada seorang tukang ojek tua yang sedang mengipas-ngipas leher dengan topi. Lihat tukang gorengan tadi, yang motornya butut, yang tadi berhenti di sini. Tukang ojek itu terkejut melihat wanita perlente yang tampak histeris di depannya. Oh, Mas Tiono maksudnya, Neng. Nama itu disebut dengan nada akrab. Mas Tiono. Ternyata di sini, di jalanan berdebu ini, namanya dikenal. Iya. Kemana dia pergi? Tolong kasih tahu saya, Pak. Saya saudaranya. Anggun berbohong. Atau mungkin itu adalah kejujuran paling purba. Bukankah kita semua bersaudara dalam penderitaan? Wah,
Biasanya jam segini dia mampir sholat asyar di musola tua di ujung gang sana. Neng, di belakang warung Tegal itu, tunjuk tukang ojek itu ke arah sebuah bangunan kecil bercat hijau lumut yang catnya sudah mengelupas. Dia nggak pernah lewat waktu sholat, mau dagangan laku atau enggak. Tanpa mengucapkan terima kasih, bukan karena sombong, tapi karena otaknya sudah korslet oleh kepanikan, Anggun berlari ke arah yang ditunjuk. Dia menerobos gang sempit yang diapit dinding-dinding lembab berlumut. Bau got dan masakan rumah tangga bercampur menjadi satu, aroma kehidupan yang nyata dan jujur. Dan di sanalah dia menemukannya. Di teras musola kecil yang ubinnya retak-retak, Tiono sedang duduk bersila. Dia baru saja selesai sholat. Wajahnya basah oleh air wudhu, membuat kulitnya yang gosong terbakar matahari terlihat bercahaya, seolah-olah ada lapisan cahaya ilahiyah yang melindunginya dari kekejaman dunia. Dia sedang menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk. Bibirnya bergerak-gerak melafalkan doa tanpa suara. Anggun terpaku di balik tiang kayu musola. Dia melihat bahu Tiono yang turun naik perlahan. Bahu yang dulu biasa dia sandari. Bahu yang ternyata memikul beban seberat langit demi mengangkat derajat Anggun. Anggun ingin lari memeluknya, meneriakkan soal beasiswa itu, meneriakkan permintaan maaf. Tapi ada pagar gaib yang memisahkannya. Aura ketenangan Tiono begitu kuat, begitu suci, hingga Anggun merasa dirinya adalah virus kotor yang akan merusak kedamaian itu jika mendekat. Tiono mengusap wajahnya, mengakhiri doanya. Dia menoleh pelan, seolah merasakan kehadiran seseorang. Saat matanya menangkap sosok Anggun yang berdiri gemetar di kejauhan, tidak ada keterkejutan di wajahnya. Hanya senyum tipis yang memaklumi. Dia berdiri, merapikan sarung yang dia pinjam dari inventaris musola, melipatnya rapi, lalu kembali mengenakan celana bahannya yang lusuh. Dia berjalan mendekati Anggun, langkahnya pelan dan menyeret, tanda kakinya masih sakit atau lelah luar biasa. "Gun," sapanya lembut. "Kenapa balik lagi? Di sini panas, nanti kamu sakit." Suara itu masih saja mengkhawatirkan Anggun. Anggun menelan ludah, berusaha menyingkirkan gumpalan tangis di tenggorokannya. Dia merogoh tasnya dengan gerakan cepat, mengeluarkan sebuah kotak kartu nama berlapis emas dan sebuah kartu hitam, black card tanpa limit. "Mas." Anggun maju selangkah, menyodorkan benda-benda itu dengan tangan gemetar. "Aku tahu semuanya. Aku tahu soal Yayasan Harapan Bangsa. Aku tahu soal tanah warisanmu." Mata Tiono sedikit membelalak. Ada kilatan panik sesaat, namun dengan cepat dia menutupinya dengan topeng ketenangan. Dia menunduk, menatap ujung kakinya yang berdebu. "Jangan dibahas, Gun. Itu masa lalu," elaknya pelan. "Nggak bisa." Anggun setengah berteriak, membuat beberapa jamaah lain menoleh. Dia mengecilkan suaranya, mendesis penuh tekanan. "Kamu jual segalanya buat aku, Mas. Kamu hancur biar aku bisa utuh. Sekarang biarkan aku bayar balik. Ambil ini. Ini kartu namaku. Akses langsung ke kantorku tanpa birokrasi. Dan ini kartu kreditku. Pakai, Mas. Berapapun. Beli rumah, beli tanahmu balik, beli rumah sakit kalau perlu. Tolong, biarkan aku menebus dosaku." Anggun meraih tangan Tiono paksa, mencoba menjejalkan kartu plastik dingin itu ke telapak tangan Tiono yang hangat dan kasar. Tapi tangan Tiono kaku. Dia tidak menggenggam kartu itu. Dia membiarkan telapak tangannya terbuka datar, menolak menerima beban baru bernama balas budi. "Gun, dengerin aku," kata Tiono. Suaranya rendah tapi tegas, mengandung wibawa yang tidak bisa dibantah bahkan oleh seorang CEO sekalipun. "Aku ngelakuin itu bukan buat investasi. Aku bukan pedagang yang nunggu balik modal. Aku ngelakuin itu karena aku sayang sama kamu. Titik. Tapi kamu menderita, Mas. Lihat dirimu." Anggun menunjuk tubuh kurus Tiono dengan air mata bercucuran. Tiono tersenyum getir. Dia mengambil kartu nama Anggun, hanya kartu namanya, membiarkan black card itu tetap di tangan Anggun. Dia menimang kartu nama berbahan kertas tebal dan mahal itu, membaca tulisan emas yang tertera di sana, Anggun Pertiwi, Chief Executive Officer. "Bagus," gumam Tiono.
Namamu bagus banget dicetak pakai tinta emas gini. Cocok. Lalu, dengan gerakan yang sangat pelan, Tiono menyelipkan kartu nama itu ke saku kemeja flanelnya, tepat di dada kiri, di atas jantungnya. Aku simpan kartu namanya ya. Buat kenang-kenangan. Biar kalau aku kangen, aku bisa lihat nama kamu dan ingat kalau kamu sudah jadi orang hebat. Anggun terisak. Pakai kartunya, Mas. Hubungi aku kalau kamu butuh apa-apa. Tolong. Tiono menggeleng. Dia mendorong pelan tangan Anggun yang memegang kartu kredit, menjauhkannya dari tubuhnya. Gun, aku nggak butuh uangmu. Rejeki itu sudah ada yang ngatur. Burung di udara saja dikasih makan sama Tuhan, apalagi aku yang masih punya tangan dan kaki, ucap Tiono, matanya berbinar teduh. Kalau aku terima uangmu, nanti pengorbananku jadi transaksi jual beli. Nanti cintaku jadi barang dagangan. Jangan rendahkan perasaanku jadi sekadar nominal rupiah ya, Gun. Kalimat itu menampar Anggun lebih keras daripada tamparan fisik. Jangan rendahkan perasaanku jadi sekadar nominal rupiah. Anggun merasa kerdil. Di hadapan pria miskin berpenampilan gembel ini, Anggun merasa miskin. Dia punya triliunan rupiah di bank, tapi dia tidak punya kekayaan hati sebesar yang dimiliki Tiono. Dia sadar, dia tidak bisa membeli harga diri pria ini. Tiono mungkin kehilangan hartanya, tapi dia masih memegang teguh martabatnya sebagai laki-laki. Terus aku harus apa, Mas? Rintih Anggun putus asa. Gimana caranya aku bisa tidur nyenyak kalau tahu kamu kayak gini? Tiono menatap langit sore yang mulai memerah. Dia menghela napas panjang, lalu menatap Anggun lagi. Cukup jadi orang baik, Gun. Gunakan kekuasaanmu buat bantu orang banyak. Jadilah pemimpin yang adil. Kalau kamu lakuin itu, aku bakal merasa sahamku di hidupmu itu untung besar. Itu saja bayarannya. Tiono kemudian membungkuk sedikit. Gestur pamit yang sopan namun memberi jarak. Aku harus jalan lagi, Gun. Masih ada 3 bungkus gorengan yang belum laku. Keburu maghrib. Tanpa menunggu jawaban, Tiono berbalik. Dia berjalan pincang menuju motornya yang diparkir di pinggir jalan. Anggun ingin mengejarnya lagi, tapi kakinya terpaku. Kata-kata Tiono tadi telah memancung egonya sampai mati. Dia tidak berhak mengejar. Dia tidak berhak memaksa. Tiono menaiki motornya. Mesin tua itu kembali batuk-batuk sebelum akhirnya menyala dengan suara berisik yang memecah keheningan sore. Tiono tidak menoleh ke belakang. Dia melaju pelan. Punggungnya yang bungkuk dimakan beban hidup perlahan menjauh, ditelan oleh debu dan cahaya senja yang temaram. Anggun berdiri sendirian di depan musola tua itu. Di tangannya, black card itu terasa berat dan tak berguna, tak lebih dari sepotong plastik sampah. Dia menatap kartu itu, lalu menatap punggung Tiono yang menghilang. Anggun sadar, kartu nama yang disimpan Tiono di saku dadanya tidak akan pernah digunakan. Pria itu tidak akan pernah menelepon. Dia tidak akan pernah meminta bantuan. Dia akan membawa penderitaannya sendiri sampai ke liang lahat, demi menjaga kesucian cintanya agar tidak tercemar oleh uang. Bodoh. Bisik Anggun pada angin yang berhembus. Kamu bodoh, Mas. Kamu orang paling bodoh dan paling suci yang pernah aku kenal. Namun, di balik penolakan halus itu, insting Anggun menangkap sesuatu yang lain. Saat Tiono berjalan tadi, langkahnya yang pincang bukan hanya karena lelah. Dan saat Tiono berbicara, ada jeda napas yang tidak wajar. Suara, ngiik, halus terdengar setiap kali dia menarik napas panjang. Tiono sedang sekarat. Penolakan itu bukan hanya soal harga diri. Itu adalah ucapan selamat tinggal. Tiono tidak mau Anggun melihatnya mati pelan-pelan. Ketakutan dingin kembali merayapi punggung Anggun. Dia tidak bisa membiarkan ini berakhir begini. Jika Tiono tidak mau menerima uangnya secara langsung, maka Anggun harus menggunakan cara lain. Cara yang biasa dia gunakan di dunia bisnis, investigasi dan eksekusi paksa. Dia menghapus air matanya dengan kasar. Tatapannya berubah dari sedih menjadi tajam. Dia mengambil ponselnya, menekan nomor seseorang yang kontaknya tersimpan dengan nama Kepala Keamanan Korporat. Halo, Pak Rudi, suara Anggun dingin, kembali menjadi CEO yang otoriter.
Saya kirimkan ciri-ciri fisik dan plat nomor motor seseorang sekarang. Saya mau Bapak kerahkan tim untuk melacak di mana dia tinggal. Saya mau data lengkap, rekam medis, hutang piutang, dan kondisi tempat tinggalnya. Saya mau laporannya ada di meja saya besok pagi. Jangan sampai dia tahu dia sedang diikuti. Anggun mematikan telepon. Dia menatap jalanan kosong tempat Tiono menghilang tadi. Kamu bisa menolak uangku, Mas. Tapi kamu tidak bisa menolak takdirmu untuk sembuh. Aku akan memaksamu hidup, walau kamu membenciku karenanya. Malam itu, waktu di penthouse Anggun tidak berjalan. Ia merayap seperti siput yang sekarat di atas silet, lambat dan menyakitkan. Langit Jakarta di luar jendela kamar tidurnya yang seluas lapangan tenis itu gelap gulita, tanpa bintang, seolah langit pun enggan menjadi saksi atas kegelisahan seorang wanita yang sedang dihukum oleh hati nuraninya sendiri. Anggun duduk meringkuk di sudut sofa bludru merah marun, memeluk lututnya erat-erat. Televisi layar datar 80 inci di depannya menyala tanpa suara, menampilkan berita ekonomi global yang angka-angkanya tak lagi bermakna baginya. Di atas meja kaca di hadapannya, secangkir teh chamomile yang diseduh oleh pelayan 3 jam lalu sudah dingin, tak tersentuh. Lapisan tipis minyak menggenang di permukaannya, memantulkan wajah Anggun yang kuyu. Pikirannya melayang jauh dari ruangan berpendingin udara ini, terbang menembus dinding beton dan kaca, menuju jalanan berdebu di mana Tiono menghilang sore tadi. Setiap kali Anggun memejamkan mata, bayangan itu muncul kembali. Punggung Tiono yang bungkuk, suara napasnya yang berbunyi ngik halus, dan senyum itu, senyum yang menyembunyikan ribuan jarum penderitaan. Tring. Bunyi notifikasi email di ponselnya memecah keheningan pukul 3 pagi itu seperti suara tembakan. Jantung Anggun melonjak ke tenggorokan. Itu pasti dari Pak Rudi. Kepala keamanannya itu bekerja dengan efisiensi mesin pembunuh. Cepat, senyap, dan tanpa ampun dalam menggali informasi. Dengan tangan gemetar yang terasa dingin dan berkeringat, Anggun meraih ponselnya. Subjek email itu singkat dan padat. Laporan subjek, Tiono Prakoso. Anggun menahan napas. Jempolnya melayang di atas layar. Ragu. Apakah dia siap? Apakah dia siap melihat dosa-dosanya dijabarkan dalam bentuk data dan foto? Tapi rasa penasaran dan tanggung jawab menariknya lebih kuat. Dia menekan layar itu. File PDF terbuka. Halaman pertama adalah biodata ringkas. Foto Candi Tiono yang diambil dari jarak jauh terlampir di sana. Tiono sedang duduk di pinggir trotoar, memakan nasi bungkus dengan lahap, ditemani seekor kucing kurus yang ia beri sedikit lauk ikannya. Pemandangan itu begitu manusiawi, begitu indah, namun begitu menyayat hati. Anggun menggulir ke bawah, melewati data tanggal lahir dan alamat KTP lama yang sudah tidak berlaku. Matanya terpaku pada bagian alamat domisili saat ini. Tertulis di sana, kawasan bantaran Kali Ciliwung, Sektor 4, area kumuh, semi permanen, petak nomor 12B. Anggun menutup mulutnya dengan tangan. Bantaran kali. Tempat di mana banjir adalah tamu tahunan yang pasti datang. Tempat di mana sampah kota bermuara. Di sanalah Tiono, pria yang dulu bercita-cita menjadi guru besar sastra, kini meletakkan kepalanya untuk tidur. Halaman berikutnya memuat foto-foto lokasi yang diambil oleh tim Pak Rudi secara diam-diam. Foto-foto itu menampar Anggun bertubi-tubi. Foto 1. Sebuah gubuk kayu lapuk yang dindingnya ditambal dengan spanduk bekas partai politik dan seng karatan. Atapnya miring, tampak siap rubuh kapan saja jika angin kencang bertiup. Foto 2. Bagian dalam gubuk yang tertangkap dari celah jendela. Tidak ada kasur. Hanya tumpukan kardus yang dilapisi tikar tipis. Di sudut ruangan, ada kompor minyak tanah kecil dan satu panci gosong. Tidak ada lemari es, tidak ada TV, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang layak. Ini bukan rumah. Desis Anggun, air matanya mulai menetes lagi, jatuh membasahi layar ponsel. Ini kandang. Bahkan anjingku punya kandang yang lebih mewah dari ini. Namun, horor yang sebenarnya baru dimulai di halaman 3. Bagian ini berjudul, Kondisi Kesehatan, Aktivitas. Laporan itu merinci hasil pengamatan dan wawancara terselubung dengan tetangga sekitar. Subjek diketahui bekerja 16-18 jam sehari. Pagi berjualan gorengan keliling. Malam menjadi kuli panggul di pasar induk.
Subjek sering terlihat batuk-batuk parah hingga mengeluarkan darah, namun menolak pergi ke dokter. Menurut tetangga, subjek hanya membeli obat warung pereda nyeri dan obat batuk sirup sachet. Di bawah paragraf itu, terlampir sebuah foto zoom in jarak jauh. Foto Tiono sedang terbatuk di balik tembok pasar. Sapu tangan yang menutupi mulutnya terlihat memiliki bercak merah gelap. Darah. Anggun membanting ponselnya ke sofa. Dia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan luas itu seperti binatang yang terperangkap. Napasnya pendek-pendek. Dadanya sesak seolah oksigen di ruangan penthouse itu tiba-tiba habis disedot keluar. TBC. Tuberkulosis. Atau mungkin lebih parah, kanker paru-paru? Anggun bukan dokter. Tapi dia tahu batuk darah dan penurunan berat badan drastis adalah tanda bahwa tubuh Tiono sedang membusuk dari dalam. Pria itu sedang dimakan hidup-hidup oleh penyakit yang seharusnya bisa disembuhkan dengan mudah jika dia punya uang. Jika dia punya uang. Uang yang Tiono berikan pada Anggun 7 tahun lalu. Anggun menjambak rambutnya sendiri. Frustrasi yang memuncak membuatnya ingin berteriak sekeras-kerasnya. Uang itu. Batinnya menjerit. Uang hasil jual tanah itu seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Seharusnya bisa membelikannya rumah yang layak, makanan bergizi, dan perawatan dokter. Tapi dia malah memberikannya padaku untuk apa? Untuk beli tas Hermes ini? Untuk beli tiket pesawat first class? Untuk makan malam di restoran berbintang? Anggun merasa jijik. Dia menatap sekeliling apartemen mewahnya. Lampu kristal chandelier di langit-langit terlihat seperti tetesan darah yang membeku. Karpet Persia di bawah kakinya terasa seperti kulit manusia. Setiap kemewahan yang dia nikmati adalah hasil kanibalisme tak langsung terhadap hidup Tiono. Dia kembali menyambar ponselnya, membaca baris terakhir laporan itu dengan mata nanar. Catatan tambahan, subjek menunggak uang sewa lahan selama 3 bulan. Pemilik lahan mengancam akan mengusir paksa besok pagi jika tidak dilunasi. Besok pagi, Anggun melirik jam dinding digital. Pukul 4.15 pagi. Matahari akan terbit sebentar lagi. Pengusiran itu akan terjadi beberapa jam lagi. Tiono, yang sedang sakit keras, akan diusir seperti binatang dari gubuk reotnya. Sebuah gelombang kemarahan yang dingin tiba-tiba menyapu Anggun, membekukan air matanya, mengeraskan hatinya menjadi baja. Dia tidak lagi sedih. Dia marah. Marah pada takdir, marah pada kemiskinan, marah pada dirinya sendiri, dan marah pada kebodohan Tiono yang terlalu suci. Cukup sudah dramanya. Cukup sudah tangisannya. Tangisan tidak akan membayar sewa. Tangisan tidak akan menyembuhkan paru-paru. Anggun menekan tombol interkom yang terhubung ke kamar asisten pribadinya yang tinggal di unit sebelah. Bangun, Siska. Perintah Anggun lewat interkom. Suaranya datar dan mematikan. Suara seorang jenderal yang akan memimpin perang. Bebu Anggun, ini masih jam 4 subuh. Suara asistennya terdengar serak dan bingung. Saya tidak peduli. Batalkan semua jadwal saya hari ini. Rapat direksi, makan siang dengan menteri, wawancara majalah, batalkan semuanya. Bilang saya sakit, bilang saya mati, terserah kamu. Tapi Bu, proyek triliunan dengan investor Jepang. Siska, bentak Anggun. Saya yang punya perusahaan ini. Lakukan saja perintah saya, atau kamu angkat kaki hari ini juga. Hening sejenak, lalu terdengar jawaban takut-takut. Baik, Bu. Satu lagi, tambah Anggun. Kali ini suaranya lebih tenang namun mengandung ancaman yang lebih ngeri. Telepon Direktur Rumah Sakit Medistra. Bilang saya butuh kamar VVIP dan tim spesialis paru-paru terbaik standby dalam 2 jam. Bilang ini darurat medis prioritas tertinggi. Kalau mereka nanya untuk siapa, bilang untuk pemilik sebenarnya dari kesuksesan saya. Anggun memutus sambungan. Dia berjalan ke walk-in closetnya yang seluas butik. Dia mengabaikan deretan gaun sutra dan rok pensil yang biasa dia pakai untuk bekerja. Dia memilih celana jeans, kaos putih polos, dan jaket kulit hitam. Pakaian tempur. Pakaian yang memungkinkannya bergerak cepat di medan perang bernama daerah kumuh. Dia tidak akan memakai sopir. Dia tidak mau ada orang lain yang melihat kondisi Tiono dan menatapnya dengan jijik.
Dia akan menyetir sendiri. Anggun mengambil kunci mobil SUV besarnya yang jarang dipakai, mobil yang lebih tahan banting daripada sedan mewahnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Matanya bengkak, wajahnya pucat tanpa make up, tapi sorot matanya tajam membara. "Kamu boleh menolak uangku, Mas," bisiknya pada bayangan di cermin. "Kamu boleh menolak kartu kreditku. Tapi kali ini, aku tidak akan bertanya. Aku tidak akan menawarkan. Aku akan datang, dan aku akan menyeretmu keluar dari neraka itu, suka atau tidak suka." Anggun menyambar tasnya yang kini berisi uang tunai dalam jumlah besar, bukan untuk pamer, tapi untuk senjata. Di dunia di mana Tiono tinggal, uang tunai adalah raja yang bisa membungkam mulut pemilik kontrakan yang galak dan memuluskan segala urusan. Dia melangkah keluar dari penthouse-nya. Langkah kakinya bergaung di lorong sepi. Tak, 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 cepat dan penuh determinasi. Sang ratu telah turun dari menara gadingnya, bukan untuk berjalan-jalan, tapi untuk melakukan invasi penyelamatan. Langit di timur mulai menampakkan garis merah tipis, seperti luka sayatan pisau. Fajar menyingsing. Dan bagi Tiono, ini mungkin fajar terakhirnya di gubuk derita itu, karena badai bernama Anggun sedang bergerak menuju ke sana dengan kecepatan penuh. Matahari pagi belum sepenuhnya menampakkan diri, namun kehidupan di bantaran Kali Ciliwung sudah berdenyut dengan ritme yang kasar dan bising. Di labirin gang sempit yang becek sisa hujan semalam, aroma kemiskinan menguar pekat, campuran bau sampah basah, limbah rumah tangga yang menggenang di got terbuka, dan asap pembakaran plastik. Ini adalah sisi gelap Jakarta yang selalu disembunyikan di balik layar kaca berita pembangunan. Sebuah dunia di mana manusia harus berbagi ruang bernapas dengan tikus dan kecoa. Sebuah mobil SUV hitam raksasa meraung pelan, membelah kerumunan pagi itu seperti monster besi yang tersesat di kampung peri. Ban mobil yang besar dan kokoh melindas jalanan tanah berlubang tanpa ampun, memercikan lumpur hitam ke dinding-dinding triplek rumah warga. Anak-anak kecil yang sedang bermain air comberan berhenti. Mulut mereka menganga melihat kendaraan seharga miliaran rupiah itu nekat masuk ke wilayah mereka. Ibu-ibu berdaster yang sedang mencuci di pinggir kali berbisik-bisik, menebak pejabat mana yang sedang melakukan blusukan atau penggusuran dadakan. Di balik kemudi, Anggun mencengkeram setir dengan kuku-kuku yang memutih. Wajahnya keras, rahangnya terkatup rapat. Matanya yang tajam menyapu nomor-nomor rumah yang ditulis asal-asalan dengan kapur atau cat pilos di pintu-pintu seng. 10A, 11, 12. Mobil berhenti tepat di depan sebuah gubuk yang kondisinya paling memprihatinkan di antara yang lain. Atap asbesnya sudah pecah di sana-sini, ditambal dengan plastik terpal biru yang sudah robek. Dindingnya miring, seolah lelah menopang beban hidup penghuninya. Namun, bukan kondisi rumah itu yang membuat darah Anggun mendidih, melainkan pemandangan di depannya. Seorang pria gemuk berbaju kaos singlet yang kekecilan sedang berdiri berkacak pinggang di depan pintu gubuk itu. Wajahnya merah padam, mulutnya menyemburkan makian kasar. Di kakinya, tergeletak sebuah koper kain usang yang resletingnya sudah rusak, memuntahkan isinya, beberapa helai baju lusuh dan buku-buku tebal, ke tanah yang becek. "Keluar kamu! Saya sudah bilang dari minggu lalu!" Teriak pria gemuk itu, si pemilik kontrakan, suaranya menggelegar mengalahkan suara aliran kali. "Kamu itu bawa penyakit. Batuk-batuk darah tiap malam, bikin tetangga ngeri ketularan. Udah miskin, nunggak bayar, penyakitan lagi. Pergi!" Dari dalam kegelapan gubuk, sesosok tubuh kurus tertatih-tatih keluar. Tiono. Dia tampak jauh lebih buruk daripada saat pertemuan kemarin siang. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Matanya cekung, dikelilingi lingkaran hitam pekat. Dia berjalan sambil memegangi dadanya, terbatuk-batuk hebat, suara batuk yang basah dan dalam, seolah paru-parunya penuh dengan cairan. Pak, tolong kasih saya waktu sehari lagi." Suara Tiono parau, terputus-putus oleh napas yang memburu. Saya janji lunasi hari ini. Gorengan saya pasti laku." "Alah, janji-janji busuk." Pria gemuk itu menendang koper kain Tiono, hingga terpental masuk ke genangan lumpur. "Pergi sekarang atau saya panggil warga buat seret kamu." Tiono terhuyung, nyaris jatuh saat mencoba memungut bajunya yang kini kotor berlumpur. Pemandangan itu, Tiono yang dulu gagah,
Tiono yang mengorbankan segalanya, kini diperlakukan lebih rendah daripada anjing kurap, membuat sekring kewarasan Anggun putus total. Anggun membanting pintu mobilnya terbuka. Dia melompat turun, sepatu sneakers putih mahalnya langsung tenggelam dalam lumpur hitam. Tapi dia tidak peduli. Dia berjalan menerjang becek dengan langkah lebar dan aura membunuh yang begitu pekat, hingga udara di sekitarnya terasa membeku. "Hei!" teriakan Anggun tajam, memotong keributan itu seketika. Si pemilik kontrakan menoleh, terkejut melihat seorang wanita cantik berkulit putih mulus, dengan jaket kulit hitam dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala, berdiri menunjuk wajahnya. Aura kekuasaan yang biasa Anggun pancarkan di ruang rapat kini dia bawa ke pinggir kali. "Si siapa mbak ini?" tanya pria itu gagap. Nyalinya menciut melihat tatapan Anggun yang setajam silet. Anggun tidak menjawab. Dia berjalan mendekat, berdiri membentengi Tiono. Dia menatap pria gemuk itu dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. "Berapa hutang dia?" tanya Anggun dingin. Itu 3 bulan nunggak, mbak. Sama denda keterlambatan, sama biaya listrik totalnya 700.000. Jawab pria itu, mencoba mencari pembenaran. Anggun tertawa sinis. Tawa yang kering dan mengerikan. 700.000. Anggun merogoh tasnya. Dia tidak mengambil dompet. Dia mengambil segepok uang pecahan 100.000 yang diikat karet, 10 juta rupiah, dan melemparkannya tepat ke dada pria itu. Buk! Gepokan uang itu menghantam dada si pemilik kontrakan, lalu jatuh berserakan di tanah becek. "Itu 10 juta. Ambil. Sisanya anggap saja uang tutup mulutmu yang bau itu," desis Anggun. "Sekarang pungut uangnya, dan pergi dari hadapan saya sebelum saya beli tanah ini dan saya gusur rumah kamu." Pria itu terbelalak. Dia gemetar melihat uang berserakan di lumpur. Tanpa banyak bicara, keserakahannya mengambil alih. Dia berlutut, memunguti lembaran uang itu dengan panik seperti ayam mematuk beras, lalu lari terbirit-birit masuk ke dalam rumahnya. Takut wanita gila kaya raya itu berubah pikiran. Hening. Anggun berbalik perlahan. Di belakangnya, Tiono berdiri mematung. Dia menatap Anggun dengan tatapan tidak percaya, malu, dan hancur. Dia baru saja menyaksikan wanita yang dia cintai melihatnya dalam kondisi paling nista, diusir, dihina, dan tak berdaya. "Nggun!" bisik Tiono, air mata menggenang di pelupuk matanya yang merah. "Kenapa kamu kesini? Pulanglah, malu." Tiono mencoba menutupi mulutnya dengan tangan, menahan batuk yang kembali menyerang. Tapi kali ini dia gagal. Uhuk, uhuk, huk. Tiono membungkuk, muntah darah. Cairan merah segar menyembur dari mulutnya, menodai tanah becek di bawah kakinya. Tubuhnya limbung, matanya berputar ke atas, kesadarannya mulai hilang karena kekurangan oksigen. "Mas!" Anggun menjerit. Dia menangkap tubuh Tiono tepat sebelum ambruk ke tanah. Berat badan Tiono mengejutkan Anggun. Ringan. Terlalu ringan. Pria yang dulu kekar dan sering menggendongnya saat banjir itu kini terasa seringan kerangka burung. Tulang-tulangnya menonjol tajam menusuk kulit Anggun saat dia memeluknya. "Mas! Mas Tiono! Bangun!" Anggun menepuk-nepuk pipi Tiono yang dingin dan basah oleh keringat. Tidak ada jawaban. Napas Tiono terdengar seperti suara peluit rusak. Ngik, ngik, cepat dan dangkal. Anggun panik. Dia melihat sekeliling gubuk itu. Gelap, pengap, dan bau lembab yang menyengat. Di sudut ruangan, dia melihat sisa nasi bungkus yang sudah dikerubuti semut, dan botol air mineral kosong. Disinilah dia menderita sendirian. Disinilah dia meregang nyawa pelan-pelan demi masa depanku. Rasa bersalah yang selama ini menghantui Anggun kini berubah menjadi tekad baja. Dia tidak boleh menangis sekarang. Menangis berarti lemah. Dan Tiono tidak butuh wanita lemah. Tiono butuh penyelamat. Anggun menyelipkan lengannya ke bawah ketiak Tiono, mencoba memapah pria itu berdiri. "Ayo, Mas, kita pergi dari neraka ini," bisik Anggun di telinga Tiono yang setengah sadar. "Kamu nggak akan pernah menginjakan kaki di tempat ini lagi seumur hidupmu. Aku bersumpah." Dengan sisa tenaga yang dia miliki, tenaga yang dipompa oleh adrenalin dan cinta,
Anggun menyeret tubuh Tiono keluar dari gang sempit itu. Orang-orang kampung menonton dengan mulut terkunci. Mereka melihat adegan yang surrealis. Seorang wanita berpenampilan seperti artis memapah seorang tukang gorengan yang sekarat, menembus lumpur, menuju mobil mewah yang berkilau. Anggun membuka pintu penumpang depan, membaringkan kursi agar Tiono bisa berbaring. Dia mengangkat kaki Tiono yang kotor penuh lumpur dan meletakkannya begitu saja di atas jok kulit krim mobil mahalnya. Dia tidak peduli jok itu kotor. Dia tidak peduli mobilnya bau amis darah. Mobil bisa dibeli lagi. Jok bisa diganti. Tapi nyawa ini tak tergantikan. Dia memasangkan sabuk pengaman ke tubuh Tiono dengan tangan gemetar namun cekatan. Saat wajahnya begitu dekat dengan wajah Tiono, dia melihat kelopak mata pria itu bergerak sedikit. "Nggun." Racau Tiono lemah. Matanya terpejam. "Jangan nanti, uangmu habis." Bahkan dalam keadaan sekarat, dia masih memikirkan uang Anggun. Anggun mengecup kening Tiono yang berkeringat dingin, bercampur debu. Kecupan itu asin, rasa air mata dan rasa penyesalan. "Habiskan saja, Mas. Biar habis semuanya," bisik Anggun. Suaranya tercekat. "Uangku nggak ada gunanya kalau kamu mati. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup buat marahin aku, buat nolak aku, terserah. Yang penting kamu hidup." Anggun menutup pintu mobil, mengurung Tiono dalam kapsul keselamatan yang aman dan sejuk. Dia berlari memutar ke kursi pengemudi. Saat dia menyalakan mesin, indikator bensin menunjukkan full, tapi indikator hatinya menunjukkan kritis. Dia menginjak pedal gas dalam-dalam, membuat ban mobil berdecit di atas tanah becek, melontarkan lumpur ke arah gubuk derita yang kini mereka tinggalkan di belakang. Mobil melesat keluar dari kampung kumuh itu, membelah kemacetan pagi Jakarta dengan kecepatan gila. Anggun tidak lagi peduli pada aturan lalu lintas. Lampu merah dia terobos. Bahu jalan dia sikat. Tujuannya hanya satu, rumah sakit Medistra. Di kursi sebelah, Tiono kembali terbatuk. Darah segar kembali merembes dari sudut bibirnya, menetes ke jaket kulit Anggun yang dia selimurkan ke tubuh pria itu. Anggun menyetir dengan satu tangan, sementara tangan kirinya menggenggam erat tangan Tiono yang dingin. "Bertahanlah, Mas, tolong bertahan." Batinnya menjerit memohon pada Tuhan. "Jangan ambil dia sekarang. Ambil hartaku. Ambil perusahaanku. Tapi jangan ambil dia. Beri aku kesempatan untuk menebus dosa. Beri aku kesempatan untuk menjadi manusia lagi." Di kejauhan, sirine ambulans samar-samar terdengar, tapi Anggun tahu dia tidak bisa menunggu. Dia adalah ambulan itu sendiri. Dia adalah malaikat maut yang membelot, memutuskan untuk melawan takdir demi mencuri kembali nyawa kekasihnya dari gerbang kematian. Dan pagi itu, Jakarta menjadi saksi bisu bagaimana seorang milioner muda mempertaruhkan segalanya dalam satu balapan melawan waktu, bukan demi saham atau proyek, tapi demi sepotong nyawa yang selama ini terbuang di pinggir kali. Ruang VVIP rumah sakit Medistra itu sunyi, tenggelam dalam keheningan steril yang mencekam. Tidak ada suara klakson, tidak ada teriakan pedagang, tidak ada deru mesin pabrik. Hanya ada suara bip, 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 yang berirama monoton dari mesin elektrokardiogram di samping tempat tidur. Suara itu adalah detak jantung mekanis yang kini menjadi pusat semesta Anggun, satu-satunya musik yang ingin ia dengar, penanda bahwa nyawa Tiono masih terikat pada raganya yang rapuh. Anggun duduk di kursi penunggu yang empuk, namun punggungnya kaku tegak. Dia belum pulang selama 3 hari. Dia belum mandi, belum berganti pakaian. Blazer mahalnya tersampir asal-asalan di sandaran sofa, kusut dan tak berharga. Kemeja putih yang ia kenakan memiliki noda darah kering di bagian lengan. Darah Tiono yang ia pertahankan seperti sebuah medali kehormatan. Rambutnya yang biasa disanggul rapi kini digelung sembarangan dengan pensil alis. Wajahnya polos tanpa riasan, memperlihatkan kantung mata yang menghitam dan kulit yang pucat. Namun anehnya, dalam ketidaksempurnaan itu, Anggun terlihat lebih manusia daripada saat ia duduk di kursi kebesarannya di kantor. Di atas ranjang pasien yang canggih itu, Tiono terbaring diam. Tubuhnya yang kurus kering tampak tenggelam dalam selimut tebal berwarna putih bersih. Berbagai selang infus dan kabel menancap di tubuhnya, seperti akar pohon yang mencoba menopang kehidupan pada tanah yang tandus.
Sebuah masker oksigen bening menutupi hidung dan mulutnya, mengembun setiap kali ia menghembuskan napas lemah. Dokter spesialis paru-paru terbaik di negeri ini, Profesor Haryono, baru saja keluar 1 jam yang lalu dengan wajah serius. Kondisinya kritis tapi stabil, Bu Anggun. Ada infeksi parah di kedua paru-parunya, ditambah malnutrisi akut dan kelelahan kronis. Tubuhnya seperti mesin tua yang dipaksa bekerja tanpa oli selama bertahun-tahun. Jika ibu terlambat membawanya 1 hari saja, mungkin kita sudah kehilangan dia. Kalimat itu masih terngiang di telinga Anggun, membuatnya menggigil ngeri. 1 hari. Nyawa Tiono bergantung pada seutas benang nasib yang tipis, dan Anggun nyaris mengguntingnya dengan ketidaktahuannya. Anggun bangkit dari kursi. Dia berjalan mendekati tempat tidur. Langkahnya tanpa suara di atas lantai vinil yang mengkilap. Dia mengambil sebuah baskom berisi air hangat dan handuk kecil yang sudah disiapkan perawat. "Biar saya saja, Sus. Suster boleh keluar," perintah Anggun pelan pada perawat yang hendak memandikan Tiono. "Tapi Bu, ini tugas kami. Ibu istirahat saja," bantah perawat itu sopan. Anggun menoleh. Tatapannya lembut namun tak terbantahkan. "Tolong, saya butuh melakukan ini. Ini ibadah saya." Perawat itu mengangguk takzim lalu mundur keluar, menutup pintu perlahan. Kini hanya ada mereka berdua. Anggun memeras handuk hangat itu. Uap tipis mengepul. Dengan hati-hati, dia mulai menyeka lengan Tiono. Lengan yang dulu kekar dan sering melindunginya dari hujan, kini tinggal tulang berbalut kulit. Anggun menyeka setiap inci kulit itu dengan penuh pemujaan. Dia menyentuh bekas luka bakar kecil di lengan kanan Tiono, mungkin terkena knalpot atau minyak panas saat berjualan. Dia menyentuh kapalan tebal di telapak tangannya, bukti kerja keras mengangkat beban berat di pasar. Setiap bekas luka di tubuh Tiono adalah faktur pembayaran atas kesuksesan Anggun. "Maafkan aku, Mas," bisik Anggun. Air matanya menetes jatuh ke baskom air, bersatu dengan air hangat. "Setiap kali aku tidur nyenyak di AC, kamu berjuang napas di debu jalanan. Setiap kali aku makan enak, kamu menahan lapar. Kamu menukar darahmu dengan kenyamananku." Anggun membersihkan wajah Tiono, menghapus sisa-sisa debu jalanan yang mungkin masih menempel di pori-porinya. Wajah itu kini bersih, damai, meski sangat tirus. Anggun merasa sedang memandikan patung orang suci. Dia merasa kotor. Dia merasa tangan halusnya yang penuh cincin dan gelang emas ini tidak pantas menyentuh kulit seorang martir cinta. Tiba-tiba, ponsel Anggun di meja bergetar hebat. Itu adalah ponsel keduanya, khusus untuk urusan top priority. Nama, Ketua Dewan Komisaris, tertera di layar. Anggun melirik sekilas, lalu memalingkan wajah. Dia tidak peduli. Biarkan saham anjlok. Biarkan perusahaan terbakar. Biarkan dunia kiamat sekalipun. Prioritasnya sekarang hanyalah handuk hangat ini dan kenyamanan pria di hadapannya. Dia mengambil ponsel itu, lalu mematikannya. Melemparkannya ke dalam tas. Dunia luar sudah mati bagi Anggun. Kehidupannya ada di sini, di ruangan 4x4 meter ini. Jam demi jam berlalu. Anggun duduk di samping ranjang, menggenggam tangan Tiono, membacakan doa-doa yang sudah lama ia lupakan. Dia bercerita, bermonolog pada Tiono yang masih koma. Dia menceritakan betapa membosankannya rapat direksi, betapa palsunya senyum rekan bisnisnya, betapa dia merindukan nasi goreng buatan Tiono yang keasinan. Dan kemudian, keajaiban kecil itu terjadi. Jari telunjuk Tiono yang berada dalam genggaman Anggun bergerak. Sedikit. Sangat lemah. Anggun tersentak. Dia langsung berdiri, mencondongkan tubuhnya. "Mas? Mas Tiono?" panggilnya lirih. Suaranya bergetar harap. Kelopak mata Tiono bergetar. Perlahan, sangat berat, mata itu terbuka sedikit demi sedikit. Mata yang sayu, bingung, mencoba memproses cahaya lampu ruangan yang terang benderang. Pandangan Tiono kabur. Dia melihat langit-langit putih bersih. Dia merasakan kasur yang sangat empuk, seolah dia sedang tidur di atas awan. Tidak ada bau got, tidak ada bau sampah, hanya wangi lavender dan antiseptik. "Apa aku sudah mati?" batin Tiono bingung. "Apa ini surga?
Lalu dia menoleh ke samping. Dan dia melihat bidadarinya. Anggun. Wajahnya sembab, rambutnya berantakan, bajunya kusut. Tapi di mata Tiono, Anggun terlihat lebih cantik daripada saat dia melihatnya di TV. Anggun terlihat nyata. Nggun. Suara Tiono terdengar serak dan pecah di balik masker oksigen. Anggun menangis lagi. Kali ini tangis bahagia. Dia mencium punggung tangan Tiono bertubi-tubi. Mas, oh Tuhan, terima kasih. Mas sudah sadar. Isak Anggun. Tiono mencoba menggerakkan tangannya untuk melepas masker oksigen. Tapi dia terlalu lemah. Anggun membantu menurunkan masker itu sedikit agar Tiono bisa bicara. Aku di mana? Tanya Tiono lemah. Matanya menyapu ruangan mewah itu. TV besar, sofa kulit, kulkas mini. Ini, rumah sakit? Mahal. Gun, pulang. Aku nggak punya uang. Hati Anggun rasanya diremas hancur. Kalimat pertama yang keluar dari mulut pria ini setelah lolos dari maut adalah kekhawatiran soal uang. Trauma kemiskinan itu sudah mendarah daging begitu dalam. SSSS hahaha. Anggun meletakkan jari telunjuknya di bibir Tiono yang kering. Jangan ngomongin uang. Kumohon, Mas. Jangan pernah ngomongin uang lagi di depanku. Anggun menatap mata Tiono dalam-dalam, menyalurkan seluruh keyakinan dan cintanya lewat tatapan itu. Mas, dengar aku. Mulai hari ini, detik ini, semua uangku adalah uangmu. Semua asetku adalah asetmu. Bukan karena aku memberinya padamu, tapi karena ini semua memang milikmu. Kamu yang menanam benihnya, Mas. Aku cuma menuai hasilnya. Tiono menggeleng lemah. Air mata menetes dari sudut matanya. Enggak, Nggun. Itu hakmu. Aku ikhlas. Kalau kamu ikhlas, biarkan aku merawatmu. Potong Anggun tegas, namun suaranya lembut membujuk. Biarkan aku jadi suster pribadimu. Biarkan aku nyuapin kamu. Biarkan aku yang gantiin bajumu. Biarkan aku nebus dosaku. Mas, kalau kamu nolak, itu artinya kamu nggak mau maafin aku. Itu artinya kamu mau nyiksa aku dengan rasa bersalah seumur hidup. Tiono terdiam. Dia melihat keputusasaan di mata Anggun. Dia melihat wanita besi itu telah luluh lantak, memelas hanya untuk diizinkan berbakti. Perlahan, senyum tipis terukir di bibir Tiono. Senyum yang lemah, tapi tulus. Kamu keras kepala, bisik Tiono. Dari dulu nggak berubah. Memang. Anggun tersenyum di sela air matanya. Dia mengambil segelas air dengan sedotan, mendekatkannya ke bibir Tiono. Sekarang minum dulu. Habis itu makan. Dokter bilang kamu harus banyak makan protein biar paru-parumu sembuh. Tiono menurut. Dia membiarkan Anggun melayaninya. Dia meminum air itu, merasakan kesejukan yang membasahi tenggorokannya yang kering kerontang. Dia menatap Anggun yang memegang gelas itu dengan telaten. Seolah gelas itu adalah benda paling berharga di dunia. Di ruangan VVIP yang dingin itu, terjadi sebuah transaksi yang tidak tercatat dalam buku akuntansi manapun. Transaksi pertukaran peran. Sang ratu turun tahta untuk mencuci kaki sang raja yang tak bermahkota. Gun, panggil Tiono pelan setelah selesai minum. Ya, Mas. Terima kasih sudah datang. Aku pikir aku bakal mati sendirian di gubuk itu. Suara Tiono bergetar, pertahanannya runtuh. Ketakutan akan kematian yang selama ini ia pendam sendirian akhirnya tumpah. Anggun memeluk kepala Tiono, mendekapnya ke dadanya. Dia membiarkan air mata Tiono membasahi kemejanya yang sudah kotor. Nggak akan, Mas. Nggak akan pernah. Mulai sekarang, kemanapun kamu pergi, aku ikut. Kalau kamu mau jualan gorengan lagi, aku yang bakal teriak-teriak nawarin dagangan. Kalau kamu mau tinggal di desa, aku ikut nyangkul di sawah. Aku nggak peduli. Asal sama kamu. Tiono terkekeh pelan. Tawa yang berakhir dengan batu kecil. Jangan ngaco. Masa CEO jualan gorengan? Nanti saham turun. Biarin turun, seru Anggun. Tertawa lepas untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tawa yang ringan, tanpa beban. Biarin bangkrut sekalian.
Yang penting Mas Tiono sembuh. Sore itu, di balik jendela kaca rumah sakit, matahari terbenam dengan warna keemasan yang hangat. Cahayanya menerobos masuk, menyinari dua insan yang sedang saling menyembuhkan luka. Anggun sadar, dia belum sepenuhnya menebus dosanya. Perjalanan penyembuhan Tiono masih panjang. Pengobatan TBC dan pemulihan paru-parunya akan memakan waktu berbulan-bulan. Tapi Anggun siap. Dia tidak akan menyewa perawat. Dia akan melakukannya sendiri. Dia akan belajar mengganti infus. Dia akan belajar memasak bubur sehat. Dia akan belajar menjadi manusia yang melayani. Karena di titik nadir kehidupannya, Anggun akhirnya menemukan definisi kekayaan yang sejati. Kekayaan bukanlah angka nol di rekening bank. Kekayaan adalah kesempatan untuk memegang tangan seseorang yang kita cintai, dan mendengar hembusan napasnya yang masih berdetak di samping kita. Tidur lagi ya, Mas. Aku di sini. Aku nggak kemana-mana, bisik Anggun sambil mengusap rambut Tiono yang mulai memutih. Tiono mengangguk. Matanya kembali memberat. Rasa aman yang luar biasa menyelimutinya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, dia bisa tidur tanpa rasa takut akan hari esok. Dia memejamkan mata, dan dalam tidurnya, dia tidak lagi bermimpi tentang dinginnya lantai tanah, melainkan tentang hangatnya genggaman tangan wanita yang akhirnya pulang ke rumah. 6 bulan telah berlalu sejak badai itu menerjang. Pagi ini, matahari tidak terbit di balik gedung pencakar langit Jakarta yang penuh polusi. Matahari terbit menyapa lembut dari balik punggung Gunung Salak yang membiru, menyinari hamparan kebun teh yang hijau dan basah oleh embun. Udara di sini bersih, tajam, dan manis. Aroma tanah basah bercampur wangi bunga sedap malam yang menenangkan paru-paru. Di teras sebuah rumah kayu bergaya joglo modern yang asri, Anggun duduk menghadap laptopnya. Namun, dia tidak mengenakan blazer sutra atau sepatu hak tinggi yang menyiksa tumit. Dia hanya mengenakan gaun katun putih longgar yang nyaman, rambutnya digerai bebas, menari-nari di tiup angin pegunungan. Wajahnya polos tanpa riasan tebal, namun rona merah alami di pipinya memancarkan kecantikan yang jauh lebih hidup daripada ribuan lapisan bedak mahal. Di layar laptop, terpampang wajah para direksi perusahaannya lewat sambungan video conference. Mereka tampak tegang, kaku dalam setelan jas mahal mereka di ruang rapat Jakarta yang dingin. Bu Anggun, apakah Ibu yakin dengan keputusan ini? Tanya Direktur Keuangan dengan nada cemas. Melepas jabatan CEO dan menyerahkan operasional penuh kepada manajemen profesional, ini langkah besar. Nilai saham kita bisa fluktuatif. Anggun tersenyum. Senyum yang tenang, seperti permukaan danau yang tak terusik batu. Saya tidak melepas kepemilikan, Pak. Saya hanya melepas keterikatan, jawab Anggun lembut namun tegas. Saya tetap komisaris utama. Tapi waktu saya yang 24 jam itu, mulai hari ini tidak lagi dijual untuk perusahaan. Waktu saya sudah ada yang memiliki. Para direksi saling pandang, bingung. Mereka tidak mengerti bahasa, kehidupan, yang baru dipelajari Anggun. Bagi mereka, waktu adalah uang. Bagi Anggun sekarang, waktu adalah nyawa. Sudah ya, bapak-bapak. Rapat ditutup. Saya ada janji penting, kata Anggun seraya menutup layar laptopnya. Layar menjadi gelap. Koneksi ke dunia bisnis terputus. Anggun menarik napas panjang, menghirup kebebasan yang memabukkan. Dia baru saja melepaskan tahta yang dulu ia kejar mati-matian, namun anehnya, dia tidak merasa kehilangan. Dia justru merasa baru saja menemukan sayapnya kembali. Dia bangkit dari kursi rotan, membawa nampan berisi 2 cangkir teh jahe hangat dan pisang goreng yang masih mengepul. Dia berjalan menuruni anak tangga teras menuju halaman luas yang dipenuhi tanaman herbal dan bunga-bunga liar. Di sudut halaman, di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang, seorang pria sedang sibuk dengan cangkul kecilnya. Dia mengenakan kaos oblong putih bersih dan celana training santai. Tubuhnya sudah jauh lebih berisi, tidak lagi kurus kering seperti tengkorak berjalan. Kulitnya yang dulu gosong terbakar matahari jalanan kini terlihat coklat sehat dan bersih. Tiono. Pria itu sedang bersenandung kecil sambil menyiangi rumput liar di sekitar tanaman tomat yang mulai berbuah. Suara napasnya tenang, tidak ada lagi bunyi ngik yang menyakitkan. Paru-parunya telah pulih, dibasuh oleh udara bersih pegunungan, obat-obatan terbaik, dan yang paling penting,
cinta yang melimpah ruah. Anggun berhenti sejenak, memandangi punggung pria itu. Pemandangan sederhana ini, Tiono yang sehat, Tiono yang berkebun, baginya bernilai lebih mahal daripada lukisan Mona Lisa. Dulu, dia berpikir pemandangan terindah adalah grafik keuntungan yang menanjak naik. Betapa bodohnya dia. Grafik itu hanya garis. Pria ini adalah kehidupan. Mas, panggil Anggun lembut. Tiono menoleh. Senyum itu merekah. Senyum yang masih sama, namun kini ditambah binar kehidupan yang cerah di matanya. Dia meletakkan cangkulnya, menyeka sedikit keringat di dahi dengan punggung tangan. Bu Komisaris sudah selesai rapatnya? Goda Tiono sambil berjalan mendekat. Anggun tertawa renyah. Dia meletakkan nampan di atas meja kayu taman. Sudah, jangan panggil Komisaris geli dengarnya. Panggil Juragan Tomat saja, kan sekarang aku investor utamamu. Mereka duduk bersisian di bangku taman. Tiono mengambil pisang goreng, meniupnya pelan sebelum menggigitnya. Kenikmatan sederhana terpancar dari wajahnya. Enak, Nggun. Manisnya pas. Puji Tiono. Kamu makin jago masak. Dulu masak air aja gosong. Itu kan dulu. Waktu aku sibuk mikirin cara menguasai dunia. Canda Anggun sambil menyesap teh jahenya. Dia menatap Tiono lekat-lekat, menelusuri setiap inci wajah pria itu, memastikan ini bukan mimpi. Mas, kamu bahagia di sini? Nggak bosan? Jauh dari kota, sepi. Tiono meletakkan pisang gorengnya. Dia menatap hamparan bukit hijau di depan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan dengan penuh syukur. Bosan. Tiono terkekeh pelan. Nggun, aku pernah hidup di tengah hiruk-pikuk Jakarta, dikelilingi jutaan manusia, tapi rasanya sepi kayak di kuburan. Di sini, cuma ada suara jangkrik, burung, sama suara kamu. Tapi rasanya ramai. Hatiku penuh. Tiono meraih tangan Anggun, menggenggamnya erat. Tangan Tiono masih kasar. Bekas kerja keras bertahun-tahun tidak akan hilang semudah itu. Tapi bagi Anggun, tekstur kasar itu adalah peta perjuangan cinta mereka. Kamu tahu, Nggun, lanjut Tiono, suaranya merendah, menjadi nada serius yang syahdu. Dulu aku pikir aku gagal jadi laki-laki. Aku jual tanah warisan. Aku jadi gembel. Aku sakit-sakitan. Aku merasa nggak punya apa-apa buat dibanggain. Jangan ngomong gitu. Potong Anggun cepat. Dengerin dulu. Tiono tersenyum menenangkan. Tapi sekarang aku sadar. Ternyata investasiku nggak rugi. Tanah yang kujual itu tumbuh jadi kamu. Jadi wanita hebat yang duduk di sebelahku ini. Dan sekarang, wanita hebat ini malah milih nemenin mantan tukang gorengan Nanem Tomat. Itu pencapaian terbesar dalam hidupku. Mata Anggun berkaca-kaca. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Tiono yang kokoh. Bahu yang kini kembali kuat untuk menopang dunia Anggun. Di kejauhan, terdengar suara riuh rendah anak-anak kecil yang sedang bernyanyi. Itu suara dari Rumah Belajar Pelita Harapan, sebuah yayasan pendidikan gratis yang didirikan Anggun dan dikelola oleh Tiono di lahan sebelah villa mereka. Tiono akhirnya kembali ke cita-cita awalnya, menjadi guru. Dia mengajar membaca dan menulis untuk anak-anak petani di desa itu. Dia tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan tawa anak-anak dan rasa hormat yang tulus. Anggun menunjuk ke arah suara nyanyian itu. Itu warisan barumu, Mas. Bukan tanah, tapi ilmu. Kamu membangun manusia, sama seperti kamu membangun aku dulu. Tiono mengangguk. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan dompet kulit sederhana. Dari sana, dia mengeluarkan sebuah benda yang sudah lecek dan pinggirannya terkelupas. Kartu nama Anggun. Kartu nama yang dulu dia simpan di saku dada kirinya saat diusir dari musola. Kamu masih simpan sampah itu? Tanya Anggun heran. Ini bukan sampah. Ini pengingat, kata Tiono, memutar kartu itu di jari-jarinya. Dulu, nama di kartu ini rasanya jauh sekali. Kayak bintang di langit yang cuma bisa dilihat tapi nggak bisa disentuh. Anggun Pertiwi,
CEO. Sekarang, Tiono menatap Anggun. Tatapannya penuh cinta yang meluap-luap. Sekarang bintangnya turun ke bumi. Jadi Anggun Pertiwi, istriku, teman minum tehku. Anggun mengambil kartu nama itu. Dia merobeknya menjadi 2. Lalu merobeknya lagi menjadi potongan-potongan kecil. Kok dirobek? Tiono kaget. Anggun menebarkan potongan kertas itu ke udara, membiarkannya terbang terbawa angin pegunungan, hilang di antara rerumputan. Karena aku nggak butuh kartu nama itu lagi untuk tahu siapa aku, ucap Anggun mantap. Dulu, aku mendefinisikan diriku dari apa yang aku punya. Mobilku, jabatanku, saldo rekeningku. Tapi pas aku lihat kamu muntah darah di gubuk itu, semua definisi itu hancur. Anggun menangkup wajah Tiono dengan kedua tangannya. Aku kaya, Mas. Aku kaya raya bukan karena aku punya triliunan. Aku kaya karena saat aku jatuh miskin emosi, ada satu orang bodoh yang rela menjual masa depannya demi aku. Aku kaya karena pagi ini aku bisa melihat kamu bernapas tanpa rasa sakit. Itu definisi kaya yang baru buatku. Angin bertiup lembut, menggugurkan beberapa kelopak bunga Kamboja, mendarat di rambut mereka. Suasana hening, hikmat, seperti sebuah upacara sakral pengakuan dosa dan penerimaan anugerah. Tiono tersenyum, matanya basah. Dia tidak menjawab dengan kata-kata puitis. Dia hanya menarik Anggun ke dalam pelukannya. Pelukan yang hangat, aman, dan rumah. Di atas meja, laptop Anggun berkedip sekali. Notifikasi email masuk tentang dividen perusahaan yang cair, angka-angka nol yang berderet panjang. Tapi tak satu pun dari mereka menoleh. Angka-angka itu hanyalah tinta di atas layar. Kekayaan yang sejati sedang terjadi di bangku taman itu. 2 manusia yang pernah tersesat dalam labirin takdir. Satu mengejar harta, satu memeluk derita, kini bertemu di titik tengah. Mereka belajar bahwa cinta bukanlah tentang memberi apa yang kita punya saat kita kaya, melainkan tentang memberikan segalanya saat kita tidak punya apa-apa. Matahari semakin tinggi, menyinari wajah mereka dengan cahaya keemasan. Langit biru membentang luas tanpa batas, seolah merestui babak baru kehidupan mereka. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi air mata darah. Yang ada hanya hari-hari biasa yang luar biasa, menanam tomat, mengajar anak-anak, minum teh, dan menua bersama. Dan bagi Anggun, itulah puncak kesuksesan tertinggi yang pernah ia raih seumur hidupnya. Tamat.